Aku minta cerai di pesawat saat tahu kalau gundik suami diam-diam ikut liburan ke Jepang. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kepalaku bersandar dengan nyaman di kaca jendela yang dingin, menatap hamparan awan putih yang membentang tak berujung di bawah sana. Lautan kapas yang lembut itu seakan menggambarkan betapa lembutnya perasaan yang mengisi relung hatiku saat ini. Suara dengung mesin pesawat yang stabil justru menciptakan irama damai yang menenangkan jiwa, bukan gangguan. Ini adalah momen yang telah lama kami nantikan, puncak dari perjuangan dan penghematan selama bertahun-tahun. Trip ke Jepang untuk merayakan 1 dekade perjalanan rumah tangga kami. 10 tahun. Rasanya seperti kemarin kami saling mengucap janji di depan penghulu, dengan mata berbinar dan hati penuh keyakinan akan masa depan yang cerah. Dan kini, kami sedang terbang menuju salah satu impian terbesar kami. Kubuang pandangan dari jendela dan menatap pria di sebelahku. Mas Lutfi, lelakiku, sudah terlelap. Kepalanya sedikit miring ke arah kursi, dadanya naik turun dengan teratur. Di tengah tidurnya, tangannya masih dengan setia menggenggam tanganku, sebuah kebiasaan yang tak pernah berubah sejak kami masih pacaran dulu. Dalam heningnya kabin, ku perhatikan detail wajahnya yang ku kenal lebih dari separuh hidupku. Garis-garis halus di sudut matanya yang kini lebih terlihat, bekas dari tawa dan juga mungkin stres mengurus bisnisnya. Aku tersenyum kecil. Senyum yang lahir dari rasa syukur yang mendalam. Dalam dekapan pesawat yang melaju kencang inilah, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku melihat wajahnya benar-benar rileks, tanpa beban proposal yang harus diselesaikan atau meeting penting yang harus dihadiri. Kau tidur, sayang? Bisikku pelan, suaraku hampir tenggelam dalam deru mesin. Dia tidak menjawab, tetap terlelap. Aku membiarkan mataku kembali menerawang keluar jendela. Pikiranku melayang kepada rencana-rencana indah yang telah kususun untuk liburan ini. Kyoto dengan kuil-kuilnya yang damai dan taman-tamannya yang tersusun rapi. Aku sudah membayangkan kami berjalan beriringan mengenakan yukata, menyusuri jalanan batu yang dipenuhi lentera. Lalu Osaka, dengan istana megahnya dan jalanan Dotonbori yang semrawut penuh kehidupan. Aku bahkan sudah membookmark puluhan restoran sushi kecil yang tersembunyi di ganggang sempit, tempat di mana kami bisa menikmati keaslian rasa Jepang. Kita akan ke Fushimi Inari pertama. Ya, Mas? Aku pengen banget foto di gerbang tori yang panjang itu, bisikku lagi, seolah sedang berbicara pada dirinya yang tidur, atau mungkin pada diriku sendiri, merangkai mimpi yang sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Aku juga sudah pesan Kaiseki Ryori untuk makan malam di ryokan kita nanti. Katanya musim gugur ini makanannya spesial. Lanjutku, membayangkan makanan-makanan kecil yang disajikan dengan indah di atas nampan lakuer. Tiba-tiba, genggamannya pada tanganku sedikit menguat. Dinda. Gumannya dalam tidur, suaranya serak dan berat. Jangan lupa beliin oleh-oleh untuk ibu. Aku terkejut sekaligus terharu. Bahkan dalam tidurnya, dia masih ingat ibunya. Itulah salah satu hal yang selalu kusukai darinya, perhatiannya pada keluarga. Kuperciki punggung tangannya dengan lembut. Iya, Mas. Aku janji akan beli yang paling bagus untuk ibu. Jawabku, yakin dia tidak mendengarnya. Dia kemudian bergerak, matanya terbuka perlahan, masih berkabut oleh kantuk. Kita sampai mana, Din? Masih lama lagi, Mas. Tidur aja dulu. Kau kan kemarin lembur sampai pagi menyiapkan presentasi, kataku, merapikan selimut tipis yang menutupi tubuhnya. Dia menguap lebar. Bener juga. Liburan ini benar-benar untuk recharge. Maaf ya, akhir-akhir ini aku sering sibuk banget. Nanti di Jepang, waktuku full untuk kamu. Janji. Matanya yang setengah terbuka itu memandangku dengan penuh janji. Sebuah pandangan yang dulu selalu berhasil melelehkan hatiku. Janji? Tanyaku. Main-main. Demi awan-awan di luar sana, katanya, melirik ke jendela sebelum kembali memejamkan mata. Sekarang izinkan suamimu yang ganteng ini tidur dulu, ya? Biar nggak lemas nemenin kamu jalan-jalan seharian. Aku tergelak kecil.
Sombong. Tidur sana. Dia tersenyum tipis, dan tak lama kemudian, napasnya kembali teratur. Aku mendekatkan kepalaku ke bahunya, menikmati kehangatan dan kehadirannya. Segala penat dan rasa khawatir selama ini seolah terbayar lunas. Ini akan menjadi liburan terbaik kami. Aku percaya itu. Segalanya terasa sempurna. Terlalu sempurna. Dan aku, dengan naifnya, sama sekali tidak menyadari bahwa di balik awan-awan putih yang indah itu, badai paling dahsyat dalam hidupku sedang menanti. Pesawat terus melaju dengan stabil, membawa kami melintasi lautan dan negara-negara, mendekati tanah impian. Aku masih terbuai dalam gelembung kebahagiaanku sendiri, sesekali melirik Mas Lutfi yang masih terlelap dengan nyenyak. Senyum tak pernah benar-benar hilang dari bibirku. Kubuka notes kecil di ponselku, sekali lagi mengecek itinerari yang telah kususun dengan mati-matian selama berbulan-bulan. Setiap detail, dari restoran yang harus dipesan sebelumnya hingga stasiun kereta yang harus kami transit, telah kurencanakan dengan saksama. Ini harus sempurna. Kamu masih juga buka-buka itinerari itu, Din? Suara serak Mas Lutfi tiba-tiba memecah kesunyian. Dia sudah terbangun dan sedang meregangkan badan dengan lesu. Santai aja, liburan kan harusnya spontan. Aku menutup notesku dengan cepat, sedikit tersipu. Ah, kamu tahu aku, Mas. Aku nggak bisa kalau nggak terencana. Biar nggak ada waktu yang terbuang percuma. Liburan 10 hari ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ku coba untuk tidak terdengar terlalu neurotik, tapi perencanaan adalah caraku untuk mengendalikan kegembiraan yang hampir meluap-luap ini. Dia menggeleng sambil tersenyum, matanya yang masih berkabut menatapku dengan penuh kasih. Iya. Pokoknya aku serah-serah aja sama manajer tur pribadiku yang cantik ini. Dia menepuk pundakku dengan lembut. Lagi lapar enggak? Pesen makanan atau minuman something? Belum. Nanti aja pas makanannya disajin. Aku masih kenyang dari snack tadi, jawabku sambil mengembalikan ponselku ke saku kursi di depanku. Pesawat tiba-tiba memasuki wilayah turbulensi yang sedikit lebih kencang dari sebelumnya. Guncangan-guncangan kecil membuat beberapa penumpang yang juga tertidur terbangun. Mas Lutfi mengerang kesal. Duh, gangguin banget ya. Baru enak-enak tidur, keluhnya sambil duduk lebih tegak. Dia mengeluarkan ponselnya dari saku jaket yang digantung di kursi. Aku cek waktu dulu. Capek tidur jadi nggak tahu lagi sekarang jam berapa. Dia membuka ponselnya. Aku tidak sengaja melirik. Layarnya menyala, memperlihatkan wallpaper lama kami berdua yang sedang tersenyum cerah di pantai. Hatiku hangat. Tapi kemudian, jempolnya secara refleks menyentuh ikon WhatsApp. Mungkin karena ada notifikasi yang belum sempat dibaca atau hanya sekadar kebiasaan. Dan disitulah segalanya berubah. Mataku, yang hanya sekilas melirik, tiba-tiba tertahan pada sebuah nama di bagian paling atas chat list. Sebuah nama yang seharusnya tidak berarti apa-apa, tapi entah mengapa langsung terasa menusuk. Vika. Nama itu terpampang dengan percakapan terbaru yang masih terbuka, belum sempat ditutup. Vika. Asisten barunya. Gadis muda yang selalu tersenyum terlalu manis dan memandangnya dengan sorot mata yang, dengan naluriku sebagai perempuan, selalu membuatku sedikit tidak nyaman. Tapi aku selalu mencoba menepisnya, menyalahkan rasa insecureku sendiri. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang, tidak karuan. Seluruh inderaku seakan siaga. Aku berusaha untuk tidak melihat, untuk memalingkan muka, tapi rasanya seperti ada magnet yang menarik pandanganku ke layar ponsel itu. Aku harus tahu. Sebuah firasat buruk, dingin dan menusuk, mulai merayap naik dari tulang punggungku. Dengan mata yang sedikit memicing, aku mencoba membaca pesan yang terpampang. Fontnya kecil, tapi cukup jelas dari jarak ini. Percakapan terakhirnya. Vika, aku udah sampai gate ya, Lut. Penerbangan tepat waktu. Nanti ketemu di Baggage Claim Narita. Udah nggak sabar pengen peluk dan cium memberikan ciuman. Mas Lutfi, oke sayang. Hati-hati. Aku juga. Waktu seakan berhenti. Suara mesin pesawat, obrolan penumpang lain, semuanya menghilang, digantikan oleh dering telinga yang nyaring dan keras. Aku membeku. Seluruh tubuhku terasa dingin, lalu panas secara bersamaan. Darah seakan mengalir deras ke kepalaku,
membuatku pusing. Mas. Suaraku keluar seperti desisan, bergetar, nyaris tak terdengar. Dia masih asyik memandangi ponselnya, belum menyadari bahwa dunia kami sudah retak. Mas Lutfi, aku mencoba lagi, suaraku sedikit lebih keras, tapi masih gemetar. Akhirnya dia menoleh. Dan saat matanya bertemu dengan mataku yang pasti sudah membesar dan dipenuhi ketakutan, dia langsung paham. Wajahnya yang semula santai berubah drastis. Semua warna menghilang, meninggalkan wajah pucat yang membayangkan kengerian. Dengan gerakan panik, seperti tersengat listrik, dia buru-buru mematikan layar ponselnya dan melemparkannya kembali ke saku jaket seolah-olah itu adalah bara api. Dinda, ini. Dia terbata-bata, matanya berbinar-binar mencari-cari alibi yang tidak akan pernah cukup untuk menutupi kebenaran yang sudah terlanjur terbaca. Vika? Desakku, suaraku parau. Siapa? Maksudmu Vika itu siapa? Tapi dalam hatiku, aku sudah tahu. Aku sudah tahu segalanya. Dunia di luar jendela, yang sebelumnya terasa seperti lukisan impian, tiba-tiba berubah menjadi kabut yang mengancam. Awan-awan putih itu sekarang terlihat seperti tembok-tembok tebal yang memerangkapku dalam kebohongan yang sangat menyakitkan. Suara mesin pesawat yang tadinya menenangkan, berubah menjadi dengung mengerikan yang menggema di dalam kepalaku, memperkuat setiap kata dari pesan yang baru saja kubaca. Baggage klaim Narita. Peluk dan cium, kata-kata itu berputar-putar, menusuk-nusuk pikiranku seperti pisau yang dihunus berulang kali. Mas Lutfi, ulangku, suaraku kini lebih keras, lebih tegas, meski masih getir. Aku tanya sekali lagi, siapa Vika? Dan kenapa dia akan menemuimu di Baggage klaim Narita? Setiap kataku ucapkan dengan sengit, menelanjangi kebohongannya di tengah kabin yang dipenuhi orang. Dia terlihat seperti ikan yang terkapar di darat, mulutnya membuka dan menutup tanpa suara, matanya liar mencari pelarian yang tidak ada. Dinda, kamu salah tangkap. Dia akhirnya berkata, suaranya serak dan dipenuhi kepanikan. Itu bukan seperti yang kamu pikir. Bukan seperti apa? Suaraku meninggi, membuat beberapa penumpang di barisan depan menoleh penasaran. Aku tidak peduli lagi. Rasa malu kalah dengan rasa sakit yang begitu dalam. Apa penjelasanmu, Mas? Apa mungkin ada, Vika, lain yang kebetulan akan terbang ke Jepang, di hari yang sama, dengan pesawat yang sama, dan janji ketemu di bandara yang sama? Jelaskan. Aku ingin mendengar kebohongan macam apa yang akan kau ciptakan sekarang. Dia menarik napas dalam-dalam, tangannya yang gemetar meraih tanganku, tapi aku menyentakkannya pergi seolah tersengat listrik. Sentuhannya yang biasanya menenangkan, sekarang terasa menjijikkan. Din, sayang, dengar. Dia mencoba lagi, suaranya berusaha lembut, merendah. Vika, dia memang kebetulan liburan. Kebetulan aja waktunya bersamaan. Dia kan anak muda, pengen jalan-jalan. Dia tanya-tanya tips ke Jepang. Jadi aku cuma bilang boleh ketemu sebentar aja di bandara buat kasih tahu beberapa saran. Itu aja. Kok, enggak lebih. Aku mendengus. Sebuah suara hina yang keluar dari diriku yang sudah tidak bisa mengendalikan emosi. Kebetulan? Kebetulan. Aku mengulangi kata itu dengan sarkasme yang menyengat. Kau pikir aku ini bodoh, Mas Lutfi? Kau pikir setelah 10 tahun menjadi istrimu, aku tidak bisa membedakan antara kebetulan dan sebuah pengkhianatan yang direncanakan? Air mata akhirnya mulai menggenang di mataku, tapi aku menahannya. Aku tidak akan memberinya kepuasan untuk melihatku menangis. Tidak di sini. Tidak sekarang. Jadi, lembur malammu, yang minggu lalu sampai 3 hari itu apa? Dinas luar kota, ke Bandung bulan lalu yang katanya meeting dengan klien sampai akhir pecan. Itu apa? Apakah semua itu untuknya? Tanyaku, suaraku pecah. Setiap kenangan yang dulu kupikir adalah pengorbanan untuk keluarga, sekarang berubah menjadi bukti budi yang menghancurkan. Dia diam. Dia hanya memandangiku dengan wajah yang semakin pucat, bibirnya bergetar tetapi tidak ada suara yang keluar. Diamnya itu lebih berbicara daripada ribuan kata-kata bohong yang bisa dia ucapkan. Itu adalah pengakuan. Pengakuan yang menghancurkan seluruh fondasi kehidupan yang telah kami bangun selama 10 tahun. Di kepalaku,
Semua puzzle mulai tersusun. Semua alasan, semua keanehan, semua failing yang selama ini coba ku tepis dengan mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku hanya paranoid, bahwa aku istri yang tidak percaya. Ternyata naluriku benar. Dan kebenaran itu lebih menyakitkan daripada kecurigaanku yang paling buruk sekalipun. Jadi liburan ini, kataku, suaraku tiba-tiba kecil, hancur. Perayaan 10 tahun kita. Ini semua hanya kedok? Aku hanya umpan? Agar isterimu yang bodoh ini tidak curiga sementara kau. Aku tidak bisa melanjutkan. Gambaran Mas Lutfi dan Vika berpelukan mesra di bandara, lalu pergi bersama menikmati liburan yang seharusnya menjadi milikku, membuatku ingin muntah. Aku membelakanginya, menatap keras ke jendela, tetapi tidak melihat apa-apa lagi. Hanya ada bayanganku sendiri yang terpantul. Wajah seorang perempuan yang dunianya baru saja dihancurkan di ketinggian 35.000 kaki di atas tanah. Suasana di antara kami membeku, lebih dingin dari udara yang dihembuskan AC kabin. Guncangan pesawat terasa seperti gempa kecil yang menggoyang dasar keberadaanku. Aku masih membelakangi Mas Lutfi, menatap bayanganku yang hancur di kaca jendela, mencoba mengatur napas yang tersengal-sengal. Air mata yang kutahan akhirnya meluber, mengalir deras tanpa suara di pipiku, membasahi colar baju yang tadi kupilih dengan hati-hati untuk liburan spesial ini. Din, suaranya finali pecah, penuh dengan kepanikan yang tertahan. Tangannya mencoba menyentuh pundakku, tapi aku menggedor kursi dengan keras, membuatnya menarik kembali tangannya terkejut. Jangan sentuh aku. Dinda, tolong. Dia mendesak, suaranya bergetar. Aku mohon. Duduk. Bicara sama aku. Jangan dramatis seperti ini. Aku memutar tubuhku perlahan. Mataku yang merah dan basah menatapnya dengan tatapan yang membuatnya terdiam. Dramatis. Aku mengulang kata itu dengan bisikan penuh racun. Kau menyebut ini dramatis, Mas Lutfi? Kau membawa gundikmu dalam penerbangan yang sama dengan isterimu, merencanakan pertemuan mesra di negeri orang, dan kau menyebutku dramatis. Dia bukan gundikku, bantahnya, suaranya sedikit meninggi, lalu dia menengok ke sekeliling dengan malu karena beberapa penumpang mulai memperhatikan. Dengar, Din. Vika, dia cuma teman. Dia kebetulan liburan di waktu yang sama. Aku cuma janji ketemu sebentar aja. Kasih tahu dia beberapa tempat yang bagus buat dikunjungi. Itu aja, kok. Nggak lebih dari itu. Dalihnya terdengar sangat lemah, dipaksakan. Seperti anak kecil yang ketahuan basah kehujanan tapi bersikeras bajunya hanya keringat. Aku mengeluarkan tawa pendek, getir, dan penuh ketidakpercayaan. Suara itu bahkan asing di telingaku sendiri. Kebetulan? Lagi-lagi kau menggunakan kata, kebetulan? Aku menggelengkan kepala, melihatnya seolah dia adalah makhluk paling naif di dunia. Kau pikir aku akan percaya pada kebetulan semacam itu? Setelah pesan mesra, peluk dan cium, dan panggilan, sayang, itu. Dia yang mulainya panggil, sayang, bukan aku. Potongnya dengan cepat, defensif, seolah itu bisa mengurangi kesalahannya. Oh, jadi sekarang kau menyalahkan dia. Aku menyeringai. Kau, seorang suami, membiarkan wanita lain memanggilmu, sayang, dan kau membalas dengan, oke sayang? Dan kau pikir itu normal? Kau pikir itu akseptable dalam sebuah hubungan profesional atau pertemanan? Aku menyayat kata, pertemanan, dengan sarkasme yang menyakitkan. Dia terdiam lagi, wajahnya berkerut dalam frustasi. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, menarik napas dalam-dalam. Aku tahu ini kelihatan buruk, Din. Aku tahu. Tapi percayalah, tidak ada yang terjadi antara aku dan Vika. Dia cuma agak manja dan terlalu friendly. Aku cuma gak enak menolak. Terlalu friendly. Aku menyorongkan tubuhku ke depannya. Suaraku rendah tapi penuh intensitas yang mematikan. Kalau dia cuma terlalu friendly, lalu bisakah kau jelaskan lembur malammu yang selalu bertepatan dengan jadwal shiftnya? Bisakah kau jelaskan dinas luar kota ke Bandung bulan lalu yang ternyata setelah kucek tagihan kartu kredit, ada transaksi di hotel yang sama untuk 2 orang? Apakah semua itu juga bagian dari ke-friendliness-annya?
Wajahnya benar-benar pucat pasi sekarang. Matanya membelalak, terkejut bahwa aku ternyata menyimpan semua kecurigaan ini, bahwa aku telah mengumpulkan bukti-bukti tanpa sepengetahuannya. Dia seperti tersedak, tidak bisa berkata-kata. Apa? Kau kira aku benar-benar bodoh dan buta, Mas? Desakku, merasakan amarah yang membara mulai menggantikan kesedihan. Kau kira istrimu ini hanya bisa diam di rumah, memasak dan membersihkan, tanpa pernah mempertanyakan semua kebetulan yang terlalu sering terjadi? 10 tahun, Lutfi. 10 tahun kita membangun segala sesuatu. Dan kau mengorbankan semuanya untuk apa? Untuk seorang Vika yang terlalu friendly? Dia menundukkan kepalanya, tidak lagi mampu menatap mataku. Bahunya terlihat turun, seperti semua energi dan kebohongannya telah habis terkuras. Itu adalah pengakuan diam-diam yang paling jujur yang pernah dia berikan sejak percakapan ini dimulai. Dan kebenaran itu, meski sudah kuduga, tetap menghantamku dengan kekuatan yang melumpuhkan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan rasa mual yang tiba-tiba menyerang. Dunia benar-benar runtuh. Dan kami berdua tenggelam dalam puing-puingnya, di ketinggian 35.000 kaki, terjebak dalam kursi pesawat yang tiba-tiba terasa seperti penjara. Aku tidak tahan lagi. Udara di sekitar kami terasa tebal, penuh dengan kebohongan dan kepalsuan yang membuatku sesak napas. Aku merasa seperti tenggelam, dan aku butuh udara. Butuh ruang. Butuh menjauh darinya, dari wajahnya yang penuh penyesalan palsu, dari semua runtuhan pernikahan kami yang berhamburan di antara kursi pesawat. Aku perlu ke toilet, kataku, suaraku serak, hampir tidak terdengar. Tanganku yang gemetar membuka sabuk pengaman dengan kikuk, seperti orang yang baru pertama kali melakukannya. Dinda, tunggu. Mas Lutfi mencoba meraih lenganku, tapi aku menyikutnya pergi dengan kasar. Jangan sentuh aku, desisku. Suaraku bergetar namun penuh peringatan. Jangan ikuti aku. Aku berdiri, kakiku terasa lemas dan goyah, seperti bayi yang baru belajar berjalan. Aku berpegangan pada sandaran kursi di depanku untuk menyeimbangkan diri, merasakan pandangan penumpang lain yang penuh rasa ingin tahu dan mungkin sedikit kasihan menempel di punggungku. Aku tidak peduli. Malu sudah bukan lagi hal yang penting. Perjalanan ke toilet di ekor pesawat terasa seperti berjalan melalui terowongan yang panjang dan gelap. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban ton yang mengikat pergelangan kakiku. Suara mesin pesawat yang bergemuruh seakan menyanyikan lagu pengkhianatan, mengingatkanku pada pesan-pesan yang baru saja kubaca. Ketemu di Bagage Klaim. Peluk dan cium, setiap kata adalah pukulan baru. Akhirnya, aku sampai di pintu toilet kecil itu. Aku membukanya dengan gemetar, masuk, dan mengunci pintu di belakangku. Dan di sanalah, dalam ruangan sempit yang hanya diterangi lampu fluorescent yang menyilaukan, pertahananku akhirnya runtuh total. Aku merosot ke lantai yang dingin, menyembunyikan wajahku di antara kedua lututku, dan tubuhku mulai terguncang oleh isakan tangis yang hebat. Itu bukan tangisan sedih biasa. Itu adalah tangisan yang keluar dari lubuk jiwa yang paling dalam, suara hati yang hancur, seorang perempuan yang dunianya baru saja dihancurkan oleh orang yang paling dipercayainya. Suara tangisku teredam oleh deru mesin, tersembunyi dari dunia, tapi terasa sangat keras di telingaku sendiri. Air mata mengalir deras, tidak terbendung, membasahi rok yang kupakai. Napasku tersengal-sengal, dadaku sesak oleh rasa sakit yang begitu fisik, begitu nyata. Pikiranku berputar kencang, memproyeksikan semua gambar, semua memori, semua kebohongan. Liburan ini, persiapan yang kulakukan dengan penuh cinta, itinerari yang kucatat dengan teliti. Semua obrolan kami tentang betapa sempurnanya perjalanan ini akan menjadi. Itu semua adalah lelucon yang kejam. Aku adalah badut dalam sandiwara yang direncanakan oleh suamiku sendiri. Dia membawaku sebagai sampul, sebagai alibi, sementara dia merencanakan pertemuan mesra dengan wanita lain. Dan Vika, gadis muda itu, apakah dia tahu? Apakah dia tahu bahwa suami yang dia ajak berselingkuh sedang membawa istrinya dalam penerbangan yang sama? Atau mungkin dia justru merasa menang, merasa lebih istimewa karena bisa merebut perhatian seorang pria yang sudah berkeluarga? Kemarahan mulai menyusul kesedihan. Kemarahan yang panas dan membara.
Aku berdiri dan menatap wajahku di cermin kecil di atas wastafel. Mataku bengkak dan merah, mascaraku lumer membentuk bayangan gelap di bawah mata. Aku terlihat hancur, tersakiti. Tapi kemudian, sesuatu berubah. Di balik air mata dan kekacauan itu, sebuah kejernihan tiba-tiba muncul. Sebuah ketenangan yang aneh, dingin, dan penuh tekad. Aku membasuh wajahku dengan air dingin, membersihkan bekas mascara dan air mata. Aku menatap mata sendiri di cermin. Ini tidak boleh, bisikku pada bayanganku sendiri. Kau tidak boleh membiarkan dirimu hancur seperti ini. Kau lebih kuat dari ini. Pikiran untuk menyerah, untuk pulang dan memaafkannya, terlintas sejenak. Tapi kemudian aku membayangkan mereka bertemu di bandara. Aku membayangkan senyum Vika, pelukannya pada Mas Lutfi. Aku membayangkan mereka tertawa, menikmati liburan di tanah yang seharusnya menjadi milikku. Tidak, tidak akan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara dingin dari AC. Aku merapikan bajuku, mengusap sisa-sisa air mata di pipiku. Wajah di cermin masih pucat, tapi sekarang ada sesuatu yang lain di matanya. Bukan lagi kesedihan, tapi sebuah keputusan. Sebuah kekuatan baru yang lahir dari puing-puing kehancuran. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Dan untuk pertama kalinya sejak pesan itu terbaca, aku merasa tenang. Tenang yang menakutkan. Tenang yang pasti. Aku membuka kunci pintu toilet. Sudah waktunya untuk kembali ke kursi itu. Tapi bukan sebagai Dinda yang korban. Bukan lagi. Perjalanan kembali ke kursi terasa sangat berbeda. Kaki yang tadi goyah kini melangkah dengan mantap, meski hati masih berdebar kencang. Namun sekarang lebih karena amarah yang terkendali daripada rasa sakit yang melumpuhkan. Setiap langkahku di lorong sempit pesawat terasa seperti berbaris menuju medan perang. Pandangan penumpang yang masih sesekali mencuri pandang tidak lagi kuhiraukan. Seluruh fokusku tertuju pada satu tujuan, kursi 24J, tempat suamiku, atau lebih tepatnya, orang yang dulu adalah suamiku, sedang duduk dengan wajah yang masih pucat dan bingung. Dia melihatku mendekat, matanya penuh dengan kecemasan dan mungkin sedikit harapan bahwa badai ini sudah reda. Dia bahkan memberikan senyum kecil yang lemah, penuh permintaan maaf, saat aku sampai di sebelahnya. Din, aku, dia mulai, suaranya masih bergetar. Aku tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya. Aku duduk dengan tegas, memasang sabuk pengamanku dengan gerakan yang pasti dan penuh tujuan, lalu menatapnya lurus. Wajahku yang baru saja dicuci masih segar, dan meski matanya masih sedikit merah, tidak ada lagi jejak air mata. Yang ada adalah ketegangan baja. Kita tidak akan membicarakan ini lagi, Mas Lutfi, kataku, suaraku datar, dingin, dan terukur. Setiap kata diucapkan dengan jelas, memotong dengung mesin pesawat. Tidak ada penjelasan, tidak ada alasan, tidak ada permintaan maaf yang akan mengubah apa yang sudah terjadi. Dia terlihat terkejut dengan ketenanganku. Dia mungkin mengharapkan tangisan, teriakan, atau bahkan kemarahan histeris. Bukan ketenangan mematikan ini. Apa maksudmu, Din? Tentu saja kita harus bicara. Kita harus menyelesaikan ini. Aku sudah minta maaf. Aku salah. Aku tahu aku salah besar. Aku menghela napas pendek, seolah lelah dengan dramanya. Permintaan maafmu tidak ada artinya sekarang. Pengkhianatan bukanlah sebuah kesalahan, Lutfi. Itu adalah sebuah pilihan. Dan kau memilih untuk mengkhianati aku, pernikahan kita, dan segala sesuatu yang telah kita bangun. Dinda, tolong. Dia merengek, tangannya meraih tanganku lagi, tapi kali ini aku tidak menyentaknya pergi. Aku hanya menatap tangannya yang menyentuh kulitku dengan pandangan hina, seolah melihat sesuatu yang menjijikkan, sampai dia dengan malu menariknya kembali. Kita punya sejarah 10 tahun. Kita bisa melalui ini. Aku janji, aku akan putus semua kontak dengan Vika. Dia tidak berarti apa-apa bagiku. Kamu yang penting. Tawaku pendek dan getir. Oh, sekarang dia tidak berarti apa-apa? Tapi cukup berarti untuk kau ajak berselingkuh, kau bohongi istrimu, dan kau janjikan liburan romantis ke Jepang? Jangan mempermalukan dirimu sendiri dengan kebohongan yang semakin dalam, Lutfi.
Aku memutar tubuhku sepenuhnya untuk menghadapnya. Mataku membakar. Aku akan membuat ini sangat jelas agar tidak ada kesalahpahaman. Dengarkan baik-baik, karena aku hanya akan mengatakannya sekali. Dia terdiam, napasnya tertahan, matanya penuh ketakutan akan apa yang akan kukatakan selanjutnya. Pernikahan kita sudah berakhir, ucapku, pelan tapi jelas, seperti hakim yang membacakan vonis. Aku menuntut perceraian. Begitu pesawat ini mendarat di Narita, hal pertama yang akan kulakukan adalah menelepon pengacara keluarga untuk memulai prosesnya. Wajahnya benar-benar pucat, seperti orang yang melihat hantu. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar selama beberapa detik. Cerai, dia akhirnya berhasil berkata, seperti tidak percaya. Kamu tidak serius, Dinda. Kita tidak bisa bercerai. Karena ini. Karena ini. Aku mengulangi, suaraku meninggi karena kemarahan yang tertahan. Apa yang kau sebut, ini? Sebuah perselingkuhan yang kau rencanakan dengan matang? Sebuah penghinaan yang kau lakukan dengan membawa kedua kami dalam satu pesawat? Kau pikir ini hal kecil? Kau pikir ini bisa kita bicarakan, dan kemudian semua baik-baik lagi? Aku menggelengkan kepala, rasa jijik yang mendalam memenuhi diriku. Tidak. Ini adalah batasnya. Aku sudah selesai. Dinda, kita di Jepang. Kita sedang liburan. Kita bisa. Kamu yang sedang liburan, Lutfi, potongku dengan tajam. Aku sedang dalam perjalanan untuk menyadari bahwa 10 tahun hidupku dihabiskan dengan seorang lelaki yang tidak punya harga diri dan integritas. Dan begitu kita mendarat, kamu punya dua pilihan. Ikuti aku dan urus perceraian kita dengan bermartabat, atau turun dan temui Vika MU di Baggage Claim dan nikmati liburan MU. Tapi jangan pernah mengharapkan aku untuk menjadi bagian dari hidupmu lagi. Aku membalikkan badan, memalingkan wajahku ke jendela, menutup percakapan dan pernikahan kami untuk selamanya. Aku mendengarnya terisak di sebelahku, tapi aku tidak peduli lagi. Air mata itu sudah terlambat. Rasa sakitnya sudah tidak berarti. Yang tersisa sekarang hanya tekad besi untuk melindungi sisa-sisa harga diriku dan melanjutkan hidupku tanpa dia. Babak baru sudah dimulai. Dan babak ini akan kutulis sendiri. Diam yang mengikuti ultimatumku terasa lebih keras dari deru mesin pesawat manapun. Aku tetap menatap keluar jendela, memandangi hamparan awan yang tak berujung, sengaja memblokir keberadaan pria di sebelahku. Tapi aku bisa merasakan getaran ketidakpercayaan dan kepanikan yang memancar darinya. Tubuhnya kaku, napasnya tersengal-sengal pendek, seperti orang yang baru saja ditinggal tercebur ke dalam air dingin. Beberapa detik berlalu dalam kesunyian yang tegang sebelum dia akhirnya menemukan suaranya. Suara itu pecah, serak, dan dipenuhi dengan rasa tidak percaya yang mendalam. Cerai, dia mengulangi. Seperti kata itu adalah kata asing yang tidak bisa dicerna oleh otaknya. Dinda, kamu tidak bisa serius. Kita tidak bisa bercerai. Tidak mungkin. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya dengan liar, seolah mencoba membuang pikiran itu darinya. Ini hanya kesalahpahaman besar. Kita sedang lelah, stres. Kita di ketinggian 35.000 kaki. Untuk Tuhan Sake. Keputusan besar seperti ini tidak bisa diambil dalam keadaan seperti ini. Aku masih tidak menoleh, menjaga tatapanku tetap pada awan-awan di luar. Ini bukan keputusan yang diambil dalam keadaan seperti ini, Lutfi, jawabku, suaraku datar dan tanpa emosi, seperti membaca laporan cuaca. Ini adalah konsekuensi. Konsekuensi dari semua pilihan yang kau buat selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Pesawat ini hanya tempat di mana topengmu akhirnya terbuka, dan aku bisa melihat kebenaran yang selama ini kau sembunyikan. Din, tolong, rengeknya, suaranya kini bernada memohon, merendah. Tangannya, yang gemetar, mencoba meraih lenganku lagi, tetapi aku dengan tegas menariknya menjauh sebelum dia menyentuh. Jangan lakukan ini. Pikirkan tentang kita. Pikirkan tentang 10 tahun kita. Semua kenangan indah. Semua perjuangan kita. Kau akan membuang semuanya karena satu kesalahan bodoh. Akhirnya,
Aku memutar kepalaku untuk menatapnya. Mataku pasti terlihat dingin dan kosong, karena dia langsung terdiam, tertegun oleh ketiadaan emosi yang kuperlihatkan. Satu kesalahan bodoh. Aku mengulangi perlahan, memastikan setiap kata tertanam. Membohongi isterimu, berselingkuh dengan asistenmu, merencanakan pertemuan mesra di negeri orang, dan membawa kedua wanita dalam penerbangan yang sama. Kau menyebutnya satu kesalahan bodoh? Kau punya vocabulary yang sangat menarik, Lutfi. Dia menggeliat tidak nyaman di kursinya. Wajahnya memerah karena kombinasi malu dan frustrasi. Oke. Aku salah. Kata-kataku salah. Ini bukan satu kesalahan. Ini adalah kesalahan besar. Sangat besar. Tapi, Dinda, bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Kita bisa pergi konseling. Aku akan berhenti kerja. Cari kerja di tempat lain agar tidak bertemu Vika lagi. Apa saja. Pokoknya kita bisa perbaiki ini. Aku mendengus, rasa jijik yang mendalam kembali muncul. Memperbaiki? Seperti memperbaiki vas yang pecah? Kau pikir pernikahan kita adalah benda yang bisa dilem kembali dan akan terlihat seperti semula? Aku menggelengkan kepala. Tidak, Lutfi. Beberapa hal, sekali rusak, tetap rusak selamanya. Kepercayaan adalah salah satunya. Dan kau sudah menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dinda, kita sedang di pesawat. Desisnya, suaranya kini meninggi karena putus asa. Mencoba mengingatkanku pada situasi yang menurutnya tidak normal. Ini bukan tempat untuk membuat keputusan hidup dan mati. Tunggu sampai kita mendarat. Tunggu sampai kita punya waktu untuk berpikir jernih. Aku mohon. Justru disinilah tempat yang paling tepat. Jawabku dengan tenang yang mengejutkan bahkan diriku sendiri. Di ketinggian ini, terjebak di antara langit dan bumi, tanpa bisa melarikan diri, disitulah semua topeng dan kebohongan akhirnya jatuh. Disinilah aku melihatmu yang sebenarnya untuk pertama kalinya. Dan aku tidak menyukai apa yang aku lihat. Aku melihat jam di layar kabin. Pesawat akan segera mendarat. Dan seperti yang sudah kukatakan, pilihan ada di tanganmu. Ikuti aku dan urus perceraian kita dengan bermartabat. Atau, aku jeda, memastikan mataku menatapnya dengan intens. Pergi dan temui Vika MU di Baggage Claim. Tapi jangan pernah berharap aku akan menjadi bagian dari sandiwara menyedihkanmu lagi. Aku mengalihkan pandanganku kembali ke jendela, menandakan bahwa percakapan telah usai. Aku mendengar dia menarik napas dalam-dalam, seperti orang yang mencoba menahan tangis, diikuti oleh suara isakan yang teredam. Tapi hatiku sudah membatu. Air matanya datang terlambat. 4 jam yang lalu, air mata itu mungkin masih berarti. Sekarang, air mata itu hanya neis. Suara latar dari akhir sebuah pernikahan. Sebuah suara dari kokpit mengumumkan persiapan pendaratan. Suara pilot yang tenang dan profesional yang bertolak belakang dengan badai yang mengamuk di dalam hatiku dan di kabin antara kursi 24J dan 24K. Lampu tanda sabuk pengaman menyala. Sebuah peringatan yang terasa sangat simbolis. Waktunya untuk mengamankan diri untuk benturan yang akan datang. Aku mengencangkan sabuk pengamanku dengan sebuah klik yang tegas. Suara yang seolah menandai terkuncia sebuah bab dalam hidupku. Di sebelahku, Mas Lutfi bergerak lamban. Wajahnya masih pucat dan basah oleh air mata yang akhirnya berhasil keluar. Tangannya gemetar saat mencoba memasang sabuknya. Sebuah kontras yang menyedihkan dari pria percaya diri yang tertidur nyenyak beberapa jam yang lalu. Dinda, bisiknya, suaranya serak dan hancur. Hampir tertelan suara mesin yang mulai mengurangi kecepatan. Aku tidak bisa kehilangan kamu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak menoleh. Pandanganku tertuju pada jendela, melihat daratan Jepang yang mulai jelas terlihat. Sebuah negeri yang tadi adalah impian dan sekarang adalah tempat di mana mimpi burukku menjadi kenyataan. Kau sudah kehilangan aku, Lutfi. Jawabku, suaraku datar, tanpa nada menanggung atau membenci. Itu adalah pernyataan fakta. Kau kehilangan aku saat kau memutuskan untuk mengirim pesan. Oke sayang, padanya. Bukan sekarang. Tapi kita. Tidak ada, kita, lagi. Potongku, masih tidak memandangnya. Sudah selesai. Yang ada sekarang adalah aku.
Dan kau. Dua individu terpisah yang kebetulan terikat secara hukum, yang akan segera diselesaikan. Pesawat mulai turun dengan mulus, tekanan di kabin berubah. Tapi tekanan di antara kami jauh lebih terasa. Aku bisa merasakan pandangannya menancap di samping kepalaku, memohon, meratap, tapi aku sudah kebal. Aku telah membangun tembok di sekelilingku, dan tidak ada rengekan atau air matanya yang bisa menerobosnya lagi. Jadi apa yang akan kau lakukan? Tanyanya, suaranya kecil, penuh ketakutan. Aku akhirnya menoleh untuk terakhir kalinya, memandangnya langsung. Mataku yang dingin pasti membuatnya bergidik. Aku sudah memberitahumu. Begitu pesawat mendarat dan pintu terbuka, aku akan menelepon pengacaraku, Ibu Sari. Lalu aku akan pergi ke hotel sendiri. Kau bebas. Kau bisa pergi menemui Vika, menjelaskan padanya bahwa istrimu yang bodoh akhirnya tahu segalanya. Dan kalian bisa melanjutkan liburan kalian tanpa perlu bersembunyi lagi. Wajahnya berkerut seperti orang kesakitan. Aku tidak mau bertemu dia. Aku akan ikut kamu. Aku akan jelaskan semuanya. Kita bisa. Tidak, ucapku, memotongnya dengan tegas. Kau tidak akan ikut aku. Aku tidak ingin berada dalam radius 100 meter darimu, apalagi di hotel yang sama. Liburan ini sudah hancur, tapi aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan sisa harga diriku dengan memaksaku untuk berbicara atau memperbaiki sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki. Pesawat menyentuh landasan dengan sentuhan yang halus, sebuah pendaratan sempurna yang ironis. Gemuruh roda mendarat dan mesin yang dibalik menggema di seluruh kabin. Penumpang lain mulai bertepuk tangan, bersorak-sorai gembira karena telah tiba dengan selamat. Suara riang mereka terasa seperti olok-olok dari alam semesta. Aku melepas sabuk pengamanku segera setelah lampu tanda padam. Aku berdiri, mengambil tas kecil dari bawah kursi di depanku. Aku tidak melihatnya lagi. Aku akan keluar duluan, kataku. Suaraku akhirnya menunjukkan sedikit getar, bukan karena dia, tapi karena besarnya langkah yang akan kuambil. Jangan coba ikuti aku. Jangan coba telepon aku. Urusannya nanti lewat pengacara. Dinda, tunggu, teriaknya, tapi aku sudah melangkah cepat ke lorong, menyusuri penumpang lain yang masih sibuk mengumpulkan barang-barang mereka. Aku berjalan tanpa menengok ke belakang. Aku mendengar suaranya memanggil namaku sekali lagi. Tapi itu tenggelam dalam keriuhan penumpang yang bersiap turun. Aku menyusuri lorong, meninggalkan kursi 24J, meninggalkan Mas Lutfi, dan meninggalkan Dinda yang lama, wanita naif yang percaya pada cinta dan janji, terkubur di suatu tempat di ketinggian 35.000 kaki di atas laut Jepang. Aku berjalan menuju pintu keluar, ke kehidupan baru yang menakutkan, tapi setidaknya itu adalah kehidupanku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku benar-benar sendirian, dan anehnya, aku merasa lebih kuat karenanya. Langkah kakiku di lorong pesawat adalah langkah pertama menuju kebebasan. Lorong pesawat terasa seperti terowongan yang panjang. Setiap langkahku menjauh dari kursi 24J terasa seperti melepaskan rantai yang telah membelengguku selama 10 tahun. Suara penumpang lain yang riang, bersemangat memulai petualangan mereka, berseliweran di sekitarku seperti hantu. Aku tidak mendengar mereka. Yang kudengar hanyalah dering di telingaku sendiri dan detak jantungku yang berdebar kencang. Bukan karena cinta, tapi karena adrenalin murni. Adrenalin dari seorang yang baru saja melompat dari tebing tanpa mengetahui apa yang ada di bawah. Aku berjalan cepat, hampir berlari, melewati barisan penumpang yang masih mengambil barang dari kabin atas. Aku tidak peduli jika terlihat tidak sopan. Satu-satunya tujuan adalah menjauh. Keluar. Menghirup udara yang tidak tercemar oleh kebohongan Mas Lutfi. Permisi, desisku, menyelak seorang ibu yang sedang membantu anaknya, tanpa menunggu respon. Aku sampai di pintu keluar di mana pramugari masih tersenyum manis, mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada setiap penumpang yang lewat. Arigatou gozaimasu, kataku otomatis, melewatinya dengan cepat, langkahku tidak berhenti. Bandara Narita yang luas dan modern membentang di depanku. Suara pengumuman dalam bahasa Jepang, huruf-huruf kanji yang tidak kupahami, kerumunan orang yang berlarian, semuanya memusingkan. Tapi anehnya, dalam kekacauan ini, pikiranku justru jernih. Sangat jernih.
Aku merogoh tas untuk mengambil ponselku. Jari-jariku masih gemetar saat menyalakannya. Begitu tersambung ke jaringan, beberapa notifikasi masuk. Sebagian besar dari Mas Lutfi. Dinda, tolong jawab. Din, aku mohon. Kita perlu bicara. Aku tidak akan temui dia. Aku janji. Aku ikut kamu. Aku menyeringai. Janji. Kata itu sudah kehilangan semua artinya. Dengan gerakan cepat, aku memblokir nomornya. Tidak perlu lagi. Lalu, dengan jari yang lebih stabil, aku membuka aplikasi taksi online. Hotel di Shinjuku yang sudah kami booking sebelumnya. Aku masih akan ke sana. Tapi untukku sendiri. Aku memasukkan detailnya. Tangan sudah tidak gemetar lagi. Sambil menunggu konfirmasi, aku berjalan menuju area imigrasi. Aku memilih antrian yang paling panjang, berharap untuk memberikan waktu sebanyak mungkin sebelum Mas Lutfi menyusul. Aku tidak menoleh, tidak mencari-cari wajahnya di kerumunan. Aku sudah melupakannya. Pikiranku melayang kepada kepraktisan. Uang. Aku masih punya kartu kredit sendiri, dan tabungan pribadi yang tidak banyak tapi cukup untuk bertahan. Aku juga punya kartu kredit bersama. Harus kublokir, pikirku. Aku segera membuka aplikasi banking, jari menari dengan cepat di layar, memblokir semua aksesnya ke rekening bersama sebelum dia sempat mengurasnya untuk membiayai liburannya dengan Vika. Itu adalah langkah strategis pertama dalam perang yang tidak kuminta, tapi harus ku menangi. Akhirnya, giliranku tiba di konter imigrasi. Petugas yang sopan membalas senyumku yang kaku, membubuhkan cap di pasporku. Stamp itu terasa seperti cap persetujuan untuk babak baru hidupku. Aku berjalan menuju Baggage Claim, area yang disebutkan dalam pesan mereka yang menjijikan itu. Aku berhati-hati, mataku awas. Dan benar saja, dari kejauhan, di dekat conveyor belt, aku melihat mereka. Mas Lutfi, dengan wajah muram dan tegang, berdiri terpaku. Dan di sampingnya, Vika. Dia terlihat jauh lebih muda dan biasa saja. Dia mengenakan dress musim panas yang cerah, tersenyum lebar, berbicara sesuatu padanya dengan semangat. Dia mencoba memegang lengannya, tapi Mas Lutfi menyikutnya pergi. Matanya terus memandang ke sekeliling, jelas-jelas mencari seseorang. Mencari aku. Tiba-tiba, dia menoleh. Matanya bertemu dengan mataku dari seberang hall. Wajahnya langsung berbinar, penuh harap. Dia melangkah maju, meninggalkan Vika yang terlihat bingung. Aku tidak menunggu. Aku memutar badan dan berjalan cepat ke arah lain, menuju pintu keluar tempat taksi onlineku sudah menunggu. Aku mendengar suaranya memanggil namaku dari kejauhan. Dinda, tunggu. Tapi aku tidak menengok, tidak melambat. Aku terus berjalan, keluar dari pintu otomatis Bandara Narita, dan menghirup udara Jepang untuk pertama kalinya. Udara itu terasa dingin, segar, dan membebaskan. Pengemudi taksi membantuku memasukkan koper. Aku masuk ke dalam mobil, dan saat pintu tertutup, memutuskan semua suara dari luar, termasuk suara Mas Lutfi yang mungkin masih memanggil namaku. Shinjuku, onegai shimasu, kataku pada sopir. Suaraku jauh lebih tenang dari yang kubayangkan. Mobil melaju, meninggalkan bandara. Aku melihatnya melalui kaca spion. Bandara itu, dan semua drama di dalamnya, semakin mengecil. Aku sendirian. Di negara asing. Dengan hati yang hancur. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa memegang kendali penuh atas hidupku. Dan perasaan itu, meski pahit, terasa sangat, sangat manis. Taksi melaju perlahan menjauh dari terminal. Namun pandanganku masih tertambat pada bayangan bandara yang semakin mengecil melalui kaca spion. Jantungku berdebar kencang, bukan karena rindu, tapi karena sisa adrenalin dan rasa tidak percaya bahwa aku benar-benar melakukannya, benar-benar pergi. Mohon tunggu sebentar, pintaku pada sopir taksi dalam bahasa Inggris yang terbata-bata, sementara jariku sudah menari di layar ponsel. Dengan napas yang masih tersengal, aku membuka aplikasi kamera dan memperbesar zoomnya, mengarahkannya kembali ke area pintu keluar Baggage Claim yang masih bisa terlihat dari jarak ini. Dan di sana, seperti adegan dari film drama yang buruk, mereka berdiri. Mas Lutfi, dengan bahu yang terkulai dan wajah yang masih pucat, terlihat seperti orang yang baru saja kehilangan dompetnya.
Dia tidak lagi mencari-cari. Dia hanya berdiri di tempat, menatap kosong ke arah jalan yang baru saja kulewati, sementara Vika berdiri di sampingnya. Vika. Melihatnya dari kejauhan, aku bisa memastikan apa yang selama ini kuduga. Dia bukanlah jenis wanita yang sophisticated atau misterius. Dia hanya muda dan bersemangat. Terlalu bersemangat. Dia mengenakan dress floral pendek dengan jaket denim, terlihat seperti sedang akan pergi ke festival musik, bukan liburan romantis di Jepang. Dia terus berbicara, mulutnya komat-kamit, kadang menyentuh lengan Mas Lutfi, mencoba menarik perhatiannya. Tapi Mas Lutfi tidak merespons. Dia hanya mengangguk lesu, matanya masih scanning area, mungkin masih berharap aku akan muncul kembali. Vika akhirnya terlihat frustasi. Senyum lebarnya memudar, digantikan oleh kerutan di dahi. Dia melipat tangannya di dada, tubuhnya yang mungil bergeser sedikit menjauh darinya. Aku membidikkan kamera dan mengambil beberapa foto. Bukti. Untuk pengacaraku nanti. Setiap gambar terasa seperti menusuk ulu hati, tapi itu perlu. Aku perlu mengingat betapa hinanya suamiku, mantan suamiku, berdiri di sana dengan wanita lain, di bandara asing, hanya beberapa menit setelah aku mengatakannya untuk pergi. Tiba-tiba, Vika tampak meningkatkan tensi. Aku bisa melihatnya mengangkat tangannya, berbicara dengan lebih keras. Walaupun tentu saja aku tidak bisa mendengar apapun. Dia menunjuk ke arah conveyor belt, lalu ke arah jalan keluar, jelas-jelas mempertanyakan mengapa mereka masih berdiri di sana. Mas Lutfi akhirnya menoleh padanya. Dari ekspresi wajahnya yang terlihat dari kejauhan, dia bukan lagi pria yang memohon-mohon padaku. Dia sekarang terlihat kesal, lelah. Aku bisa melihatnya menggelengkan kepala dengan tajam, berbicara singkat padanya. Vika langsung mundur selangkah, terlihat tersinggung. Pertengkaran pertama mereka, pikirku dengan rasa puas yang dingin. Dan liburan mereka bahkan belum dimulai. Vika kemudian menyilangkan tangannya dengan lebih kencang, memalingkan mukanya. Dia tidak lagi mencoba menyentuhnya. Mereka sekarang berdiri berjarak beberapa meter, seperti dua orang asing yang kebetulan menunggu taksi yang sama. Suasana di antara mereka membeku, sangat kontras dengan keramaian dan keceriaan turis lain yang berlalu lalang membawa koper mereka. Aku melihat Mas Lutfi mengeluarkan ponselnya. Matanya menatap layar, mungkin melihat pesan-pesan yang tidak terjawab dariku, atau mungkin mencoba memesan taksi. Wajahnya terlihat frustasi, jarinya mengetuk layar dengan kasar. Vika melihatnya, lalu mengeluarkan ponselnya sendiri, sengaja memalingkan badan darinya. Adegan itu begitu menyedihkan dan konyol. Sopir taksi batuk kecil, mengingatkanku bahwa waktu sudah berjalan. Go, Miss? Tanyanya, suaranya penuh pertanyaan. Aku menarik napas dalam-dalam. Yes, let's go, please, jawabku, suaraku kembali tenang. Aku menyimpan ponselku, menyimpan gambar-gambar yang menyakitkan itu. Aku tidak perlu melihat lagi. Adegan di Baggage Claim tadi sudah mengatakan segalanya. Liburan, impian, mereka sudah hancur sebelum dimulai. Dibayangi oleh kepergianku dan kebenaran pahit yang baru saja terbongkar. Mobil akhirnya melaju, membawaku pergi dari adegan putus asa mereka. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa hampa. Tapi di balik kehampaan itu, ada kepuasan kecil yang dingin. Kepuasan karena tahu bahwa aku telah mengambil kendali, dan bahwa karma, dalam bentuknya yang paling kecil dan paling pahit, sudah mulai bekerja untuk mereka. Dan untukku, perjalanan yang sebenarnya baru saja dimulai. Taksi meluncur mulus menuju Shinjuku, meninggalkan drama di Narita jauh di belakang. Aku menyandarkan kepala di jendela yang dingin, mencoba memproses segala sesuatu yang baru saja terjadi. Pikiran masih berputar-putar, berganti antara kemarahan, kesedihan, dan rasa hampa yang aneh. Tiba-tiba, ponselku bergetar di tangan. Bukan dari nomor yang terblokir, tapi sebuah DM Instagram dari Siska, teman kuliah dulu yang kebetulan tahu aku sedang berlibur ke Jepang. SIS, Din, sorry ya ganggu. Lo masih di Tokyo? Aku mengernyit, membalasnya. Iya, kenapa? SIS, aku barusan lihat something and I'm not sure I should tell you this, tapi aku ngerasa lo harus tahu. Jantungku berdebar kencang. Lihat apa? Beberapa detik berlalu,
Lalu muncul screenshot percakapan di grup alumni kami. Seorang teman lain, Andi, yang juga sedang liburan di Tokyo, menulis, "Andi, gila gewe baru aja Ladi Lutfi, teman sekelas kita dulu, yang nikah sama Dinda. Andi, dia di resto mewah di Ginza. Tapi yang bikin gewe heran, doi bukan sama Dinda. Doi sama cewek lain, muda banget. Mereka kelihatan mesra banget awalnya. Terus tiba-tiba ribut besar. Suaranya sampai gewe dengar. Andi, Dinda ada di mana? Mereka kan harusnya liburan berdua." Aku membeku. Lutfi dan Vika sudah bertengkar. Dan di tempat umum. Dan kebetulan dilihat oleh teman kuliahnya. SIS. "Din, are you okay? What's happening?" Jari-jariku gemetar membalas. "Aku baik-baik aja, SIS. Lagi di taksi sendirian ke hotel." Ceritanya panjang. Intinya, aku udah tahu. Mereka berdua di pesawat yang sama. Aku minta cerai di pesawat. SIS, what? Oh my god, Dinda. Serius? Astaga, jadi itu beneran dia? Dan mereka ribut. Iya, beneran dia. Bisa tolong bilang ke Andi untuk jangan sebarkan dulu? Aku lagi urus ini. SIS, OMI of course. Tapi, kamu sendiri? Di Tokyo? Butuh temen? Aku bisa telepon kamu. Nggak usah. Aku baik-baik aja. Beneran. Tapi thanks for telling me. Aku menutup chat, perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada rasa malu karena orang lain tahu. Tapi di sisi lain, ada kepuasan gelap yang kecil. Karma sudah mulai bekerja lebih cepat dari yang kuduga. Beberapa jam kemudian, setelah aku check-in ke hotel dan mencoba untuk beristirahat, ponselku berdering lagi. Kali ini dari grup WhatsApp keluarga kecil kami, yang hanya berisi aku, Mas Lutfi, dan adik perempuannya, Maya. Maya, Kak, ini beneran? Abang Lutfi lagi di Jepang sama cewek lain? Temen kantor aku yang lagi di Ginza, lihat dia ribut sama cewek itu di resto. Dia bilang itu Vika, asistennya. Please tell me this is some kind of misunderstanding. Aku mendesah. Kabarnya sudah menyebar lebih jauh. Aku membalasnya secara privat. Aku, Maya, sayang. Iya, itu benar. Aku baru tahu di pesawat. Dia bawa aku dan Vika dalam penerbangan yang sama. Aku udah minta cerai. Maya, oh my god, Kak. Nggak mungkin. Abang Lutfi? Dia nggak mungkin melakukan itu. Dia melakukan itu, Mei. Aku lihat chat mereka sendiri. Mereka janjian ketemu di Baggage Claim. Maya, astaga, jadi kamu di mana sekarang? Kamu sendirian? Iya, aku di hotel sendiri di Shinjuku. Aku baik-baik aja. Lagi istirahat. Maya, aku telepon dia. Aku marahin dia. Berani-beraninya sama kakak aku. Jangan, Mei. Sudah. Biarkan. Urusannya nanti sama pengacara. Aku nggak mau lagi berurusan sama dia langsung. Tak lama setelah chat dengan Maya berakhir, ponselku berdering. Itu dari Mas Lutfi. Rupanya dia menggunakan nomor telepon hotel atau mungkin meminjam telepon orang lain. Aku hampir tidak menjawab, tapi rasa ingin tahu mengalahkan. Dinda. Suaranya terdengar panik, lelah, dan dipenuhi dengan stres. Dinda, tolong. Ini sudah gila. Apa yang sudah gila, Lutfi? Tanyaku dingin. Vika, dia marah besar. Dia tahu kamu sudah pergi dan aku nggak bisa menyembunyikan apa-apa lagi. Kami bertengkar di resto. Dan ternyata ada teman kuliah kita yang lihat, Andi itu. Sekarang semua orang tahu. Dan itu salah siapa? Tanyaku, tanpa emosi. Din, tolong. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Dia mengancam mau pulang sendiri dan menyebarkan cerita versinya ke kantor. Kamu tahu kan itu bisa hancurkan reputasiku. Aku mendengus. Reputasimu sudah hancur, Lutfi. Dan itu urusanmu, bukan urusanku lagi. Kau memilih untuk bersamanya. Sekarang hadapi konsekuensinya. Dinda, jangan seperti ini. Kita bisa bilang itu misunderstanding.
Bilang Vika itu keponakanku atau sesuatu. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Kau masih mau membohongi orang? Setelah semua ini? Sudah cukup, Lutfi. Aku tidak akan terlibat dalam kebohonganmu lagi. Urus sendiri masalahmu dengan keponakan MU itu. Tapi aku sudah menutup teleponnya. Aku melemparkan ponsel ke kasur dan berjalan ke jendela hotel, memandang lampu-lampu Tokyo yang mulai menyala. Rasa puas itu kembali muncul, lebih kuat. Liburan, romantis. Mereka telah berubah menjadi mimpi buruk publik hanya dalam hitungan jam. Dan untuk pertama kalinya sejak pesawat mendarat, sebuah senyum tipis, senyum yang dingin dan penuh kemenangan, muncul di bibirku. Ini baru permulaan. Keesokan paginya, aku terbangun dengan kepala yang masih berat, tapi dengan tekad yang semakin mengeras. Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah tirai hotel, menerangi kamar yang rapi dan sunyi. Kesunyian itu awalnya terasa aneh, setelah 10 tahun terbiasa dengan suara Mas Lutfi yang sudah bangun lebih dulu atau aroma kopi yang dia seduh. Tapi pagi ini, kesunyian itu terasa damai. Itu adalah kesunyian milikku sendiri. Aku memesan sarapan kamar, sesuatu yang selalu ingin kulakukan tapi jarang dilakukan karena Mas Lutfi lebih suka makan di luar. Sambil menunggu, aku membuka laptop dan mulai menyusun email untuk pengacaraku, Ibu Sari, menceritakan kronologi singkat dan mengirimkan bukti-bukti foto yang sempat kuambil. Ponselku yang sedang dalam mode senyap tiba-tiba bergetar di atas meja. Bukan dari nomor yang tidak dikenal, tapi dari kantor Mas Lutfi. Nomor resepsionis utama. Aku mengernyit. Apa yang mereka mau? Hati-hati, aku mengangkatnya. Halo. Selamat pagi, Ibu Dinda. Suara wanita yang sopan di seberang sana. Iya, ini Dinda. Ada yang bisa saya bantu? Ini dari PT Arta Jaya, Divisi HRD. Bisa saya berbicara dengan Mas Lutfi, ya? Panggilan penting dari Pak Direktur Utama. Jantungku berdebar kencang. HRD? Direktur Utama? Ini pasti tidak baik. Maaf, Bu, jawabku, berusaha tenang. Saya sedang tidak bersama suami saya saat ini. Apakah ada pesan yang bisa saya sampaikan? Wanita di seberang terdiam sebentar, seolah ragu. Ibu, ini masalah yang cukup mendesak. Kami menerima beberapa laporan mengenai perilaku tidak pantas Mas Lutfi di luar negeri yang diduga melanggar kode etik perusahaan. Pak Direktur ingin mendengar penjelasannya langsung. Aku menarik napas dalam-dalam. Jadi kabar itu sudah sampai ke telinga atasannya. Aku bisa membayangkan betapa paniknya Mas Lutfi sekarang. Seperti yang saya bilang, Bu, kataku, suaraku tetap datar. Saya tidak berada di posisi untuk menghubungkannya atau menyampaikan pesan. Mungkin Anda bisa mencoba menghubungi nomor ponselnya langsung. Kami sudah mencoba, Ibu. Tapi teleponnya tidak bisa dihubungi. Sepertinya sedang tidak ada sinyal atau suaranya terdengar tidak nyaman. Aku hampir tertawa. Tidak bisa dihubungi? Dia pasti memblokir semua nomor dari kantor atau mematikan ponselnya untuk menghindari konfrontasi ini. Maaf, saya tidak bisa membantu lebih dari ini, ucapku, bersiap untuk menutup telepon. Tunggu, Ibu Dinda, suaranya buru-buru. Ada satu hal lagi. Apakah Ibu mengetahui keberadaan seorang Vika? Dia juga karyawan kami, dan juga tidak masuk kerja dan tidak bisa dihubungi sejak kemarin. Kami mencoba menghubungi keluarganya, dan mereka mengatakan dia sedang berlibur ke Jepang. Nama itu seperti setrum. Tapi kali ini, tidak ada rasa sakit. Hanya rasa muak. Vika adalah urusan suami saya dan perusahaan. Bu, jawabku, tegas. Bukan urusan saya lagi. Sekarang, jika tidak ada hal lain, saya harus pergi. Selamat pagi. Aku menutup telepon sebelum dia sempat membalas. Tanganku gemetar sedikit. Tapi kali ini bukan karena sedih. Karena kemarahan. Dia tidak hanya membahayakan pernikahannya, tapi juga karirnya yang selama ini dibanggakannya. Tak sampai 5 menit kemudian, teleponku berdering lagi. Kali ini dari nomor yang tidak kukenal, tapi dengan kode negara Jepang. Aku mengangkatnya. Sudah bisa menebak siapa di seberang sana. Dinda, tolong.
Suara Mas Lutfi yang panik dan putus asa memecah kesunyian. Suaranya parau, seperti orang yang tidak tidur semalaman. Kantor nelpon kamu? HRD nelpon kamu? Ya, jawabku singkat. Apa yang mereka bilang? Mereka nelpon aku berkali-kali. Aku matiin HP karena Vika terus neror minta pulang atau pindah hotel yang lebih bagus. Sekarang gimana ini? Menurutku, itu masalahmu, Lutfi, kataku, dingin. Kau yang memilih untuk membawa asistenmu berlibur bersamaan dengan istrimu. Kau yang memilih untuk bertengkar di tempat umum. Hadapi konsekuensinya. Dinda, jangan begitu. Tolong, bilang sama mereka bahwa Vika itu sepupuku. Atau sesuatu. Bilang kita liburan bareng keluarga. Apa saja. Karirku bisa hancur. Aku menghela napas panjang. Rasa jijikku memuncak. Aku tidak akan membohongi untuk menutupi kebohonganmu lagi, Lutfi. Sudah selesai. Jika karirmu hancur, itu karena pilihanmu sendiri, bukan karena aku tidak mau menolong. Dinda, demi Tuhan, kita masih suami istri. Kamu harus bantu aku. Kita sudah tidak lagi suami istri dalam arti yang sebenarnya sejak kau memutuskan untuk berselingkuh, potongku dengan tajam. Dan secara hukum, kita juga akan segera berpisah. Urus sendiri kekacauan yang kau buat. Dan jangan telepon aku lagi untuk hal seperti ini. Aku menutup teleponnya, lalu memblokir nomor asing itu juga. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, memandang kota Tokyo yang sibuk di bawah. Rasanya seperti ada beban besar yang terangkat dari pundakku. Dia tidak lagi menjadi tanggung jawabku. Kekacauannya, keputusannya yang bodoh, karirnya yang mungkin hancur. Semua itu bukan urusanku lagi. Panggilan dari kantor itu adalah karma kedua. Dan yang ini, mungkin, lebih menyakitkan baginya daripada kepergianku. Karena bagi Mas Lutfi, karir dan reputasinya adalah segalanya. Dan sekarang, dia kehilangan keduanya dalam satu file swap. Dan untuk itu, aku tidak merasa bersalah sama sekali. Setelah kekacauan telepon pagi itu, sebuah keheningan aneh turun di kamar hotelku. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencerna semua yang telah terjadi. Kemarahan dan kepuasan melihat karma bekerja mulai memudar, digantikan oleh sebuah realitas yang sunyi dan membebaskan. Aku benar-benar sendirian. Di Tokyo. Tanpa rencana, tanpa itinerari yang kususun dengan mati-matian, tanpa seseorang yang harus kupikirkan kecuali diriku sendiri. Perutku keroncong, mengingatkanku bahwa sarapan yang dipesan belum juga datang. Aku memesan lagi melalui telepon hotel, kali ini dengan lebih percaya diri, memesan salmon grilled set dan matcha latte tanpa memikirkan apakah Mas Lutfi akan menyukainya atau tidak. Sambil menunggu, aku membuka media sosial. Aku tidak bisa menahan diri. Aku membuka profil Instagram Vika. Seperti yang diduga, akunnya masih publik, dan dia telah memposting beberapa story. Story pertama adalah foto kaki yang menggantung di tepi tempat tidur hotel, dengan caption, "Not what he expected." Wajah termenung. Hotelnya terlihat biasa saja, jauh dari mewah, yang jelas-jelas membuatnya kecewa. Story kedua adalah foto makanan Jepang yang berantakan di atas meja, sepertinya dibawa tak keawai. Captionnya, "When your dinner date turns into a fight and you have to eat alone in your room." Glamorous. Aku hampir merasa kasihan. Hampir. Tapi kemudian aku ingat pesan, peluk dan cium, itu, dan rasa kasihan itu menguap. Lalu, aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku membuka kamera, mengarahkannya ke wajahku yang masih tanpa makeup, dengan latar belakang jendela yang menampilkan pemandangan Tokyo. Aku tersenyum. Bukan senyum lebar, tapi senyum kecil yang tulus. Senyum kebebasan. Aku memposting storyku sendiri. First morning in Tokyo. Sometimes the best plans are the honest you don't make. Matahari 2 self-discovery new beginnings. Hanya dalam hitungan menit, likes dan komentar berdatangan. Kebanyakan dari teman-teman perempuan yang mendukung. Yes queen. Enjoy me time. Tokyo looks good on you. So proud of you. Lalu, sebuah DM masuk dari Siska. Lihat tuh story Vika. Kelihatan banget lagi bete. Lol.
Lutfi pasti lagi stres berat. Jadi, gimana perasaanmu pagi ini? Aku membalasnya. Aneh. Tapi, baik-baik saja. Baru pesen sarapan untuk 1 orang. Dan rasanya liberating. I'm so glad. Jangan lupa explore. Jalan-jalan. Belanja. Lakukan semua hal yang dulu dia nggak suka kamu lakukan. Dia benar. Selama ini, liburan selalu tentang apa yang dia ingin lakukan. Museum teknologi, sejarah, hal-hal berfaedah. Aku jarang diajak ke tempat-tempat yang sebenarnya ingin kukunjungi. Toko-toko lucu di Harajuku, kafe-kafe estetik, butik-butik indie. Setelah sarapan, yang kunikmati setiap suapnya dengan perlahan, benar-benar merasakan rasanya. Aku mandi dan berdandan untuk diriku sendiri. Aku memakai dress yang kupakai karena aku suka, bukan karena dia suka. Aku menyempatkan diri untuk memakai makeup dengan detail, hanya untuk kesenanganku sendiri. Aku berdiri di depan cermin. Wanita yang menatap balik padaku terlihat berbeda. Matanya masih ada bayangan kesedihan, tapi ada juga api baru. Api kemandirian. Ponselku berdering. Sekali lagi dari nomor asing. Aku mengabaikannya. Tapi kemudian, sebuah SMS masuk dari nomor yang sama. Dinda, ini aku. Tolong jawab. Aku butuh bicara. Vika mengancam mau pulang dan bilang ke semua orang bahwa aku yang memaksanya. Ini bisa hancurkan aku. Aku menghela napas. Dia masih berusaha menjadikanku penyelamatnya. Aku membalas SMS-nya. Untuk terakhir kalinya. Lutfi, aku bukan penasihat hubungan atau PRMU. Urus sendiri. Dan jangan hubungi aku lagi. Blokir nomormu akan kupertimbangkan untuk dijadikan bukti harassment untuk perceraian kita. Aku mematikan ponselku. Tidak ada lagi gangguan. Tidak ada lagi drama. Aku mengambil tas dan berjalan keluar dari kamar hotel. Udara Tokyo yang segar menyambutku. Aku tidak punya tujuan. Aku hanya berjalan, menyusuri jalan-jalan di Shinjuku, melihat toko-toko, menikmati keramaian yang asing tapi tidak menakutkan. Aku membeli matcha latte dari sebuah vending machine hanya karena aku ingin. Aku masuk ke sebuah toko kaset vintage dan menghabiskan waktu berjam-jam di dalamnya, tanpa ada yang merengek untuk cepat-cepat pergi. Di saat itu, sendirian di tengah keramaian Tokyo, aku menemukan sesuatu yang telah lama hilang, diriku sendiri. Bukan Dinda si istri, tapi Dinda. Perempuan yang bisa membuat keputusan sendiri, yang bisa menikmati kesendirian, yang kuat. Liburan ini mungkin bukan lagi perayaan pernikahan. Tapi itu menjadi perayaan yang lebih penting. Perayaan atas kebebasanku. Dan untuk pertama kalinya sejak pesawat mendarat, tawaku benar-benar tulus, berasal dari dalam hati, dan hanya untuk diriku sendiri. Itu adalah suara kebebasan. Dan rasanya sangat manis. Hari kedua di Tokyo kuhabiskan dengan mengeksplorasi daerah Harajuku. Jalan Takeshita yang semrawut dipenuhi turis justru memberiku energi. Aku membeli crepes dengan whipped cream dan stroberi berlebihan, sesuatu yang selalu dianggap tidak sehat oleh Mas Lutfi, dan menikmatinya sambil berjalan, tanpa merasa bersalah. Ponselku kubiarkan dalam mode senyap. Tapi saat aku duduk di sebuah kafe kecil untuk beristirahat, rasa penasaran membuatku mengeceknya. Ada beberapa panggilan tidak terjawab dari nomor asing. Kemungkinan besar Mas Lutfi yang putus asa, dan satu email yang membuatku tersenyum kecut. Email itu dari bank, mengonfirmasi bahwa permintaanku untuk memblokir semua kartu kredit bersama dan memindahkan dana rekening bersama ke rekening pribadiku telah diproses. Aku melakukan semuanya online kemarin, sebuah langkah praktis yang disarankan Ibu Sari. Rupanya, langkah itu tepat waktu. Tak lama setelah membaca email, ponselku bergetar. Kali ini dari Maya. Kak, suaranya terdengar tegang. Aku baru aja ditelepon Abang Lutfi. Dia panik banget. Apa yang terjadi sekarang, Mei? Tanyaku sambil menyeruput latteku. Sudah bisa menebak arah percakapan ini. Dia bilang kartu kreditnya ditolak pas mau bayar hotelnya. Terus dia coba tarik tunai dari rekening bersama. Juga nggak bisa. Dia marah-marah, nanya-nanya apa aku tahu soal ini. Dia bilang kamu menguras semua rekeningnya. Aku mendengus. Rekening bersama, Mei. Dan aku tidak menguras.
Aku mengamankan dana itu karena secara hukum, itu juga hakku. Lagi pula, buat apa dia perlu uang banyak? Kan dia lagi liburan, romantis, dengan Vikanya. Ucapku, tidak bisa menahan sarkasme. Tapi Kak, dia bilang dia sedang dalam situasi sulit. Hotelnya minta deposit, dan dia nggak punya cash yen yang cukup. Vika apparently marah-marah karena mau pindah hotel yang lebih bagus dan dia nggak bisa bayar. Again, not my problem, kataku, suaraku datar. Dia memilih untuk membawa wanita lain berlibur. Dia harus siap menanggung konsekuensi finansialnya. Aku tidak punya kewajiban lagi untuk membiayai perselingkuhannya. Tapi dia bilang akan telepon kamu. Dia kayak orang gila. Kak, aku khawatir. Jangan khawatir, Mei. Aku sudah siap. Biarkan dia telepon. Seperti yang diperkirakan, beberapa menit kemudian, nomor asing itu muncul lagi. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangkatnya, siap untuk babak baru drama ini. Dinda, teriaknya begitu aku mengangkat, suaranya penuh amarah dan kepanikan. Apa yang sudah kau lakukan? Kenapa kartu kreditku ditolak dan rekening bersama kosong? Rekeningnya tidak kosong, Lutfi, jawabku tenang, menikmati bagaimana ketenanganku justru membuatnya semakin gila. Dana itu dipindahkan ke rekening aman. Untuk keperluan proses perceraian nanti. Cepat taruh kembali uang itu. Aku butuh uang di sini. Sekarang. Hotel minta deposit dan Vika. Vika? Potongku. Sengaja menyoroti namanya. Oh iya, bagaimana liburan romansmu dengan Vika MU? Masih menyenangkan. Dia terdiam sejenak, terkesiap. Dinda, ini bukan waktunya bercanda. Aku dalam kesulitan. Ini darurat. Menurutku, darurat adalah ketika rumah sakit meminta uang muka untuk operasi. Bukan ketika seorang suami yang berselingkuh tidak bisa membayar hotel untuk gundiknya. Balasku, tajam. Dengarkan aku. Aku butuh uang itu. Kau tidak bisa mengambil semuanya sendirian. Bisa saja, ternyata. Jawabku. Dan sudah kulakukan. Dan untuk informasi, aku tidak mengambil semuanya. Aku hanya mengambil separuh, sesuai dengan hakku. Separuh yang lain masih ada di rekening, tapi dengan status blokir. Kau bisa ajukan ke bank untuk mencairkan bagianmu dengan persetujuan pengadilan nanti. Tapi untuk saat ini, kau dan Vika MU harus mencari cara lain untuk membiayai liburan kalian. Mungkin coba hostel? Atau Airbnb yang lebih murah? Atau pulang saja? Dinda, aku minta maaf. Aku salah. Tapi tolong, jangan lakukan ini. Kasihanilah aku. Suaranya berubah menjadi rengekan, putus asa. Kau meminta dikasihani? Tanyaku. Suaraku sekarang meninggi karena kemarahan yang tertahan. Kau membawaku, isterimu, dalam penerbangan yang sama dengan gundikmu, merencanakan pertemuan mesra di belakangku, dan sekarang kau minta dikasihani? Kau punya nyali yang sangat besar, Lutfi. Tapi, tidak ada tapi. Urus sendiri masalah keuanganmu. Dan saran dariku, hematlah uangmu. Karena dengan skandal yang kau buat, besar kemungkinan kau akan segera butuh uang untuk membayar pesangon, bukan liburan. Aku menutup telepon sebelum dia sempat membalas. Tanganku gemetar. Tapi kali ini bukan karena sedih. Karena kekuatan. Aku baru saja mengambil kendali penuh atas keuanganku. Dan itu terasa sangat membebaskan. Aku mematikan ponselku dan kembali menikmati latteku. Di luar, jalanan Harajuku masih ramai dan penuh warna. Aku tersenyum. Karma finansial telah menghampirinya. Dan seperti yang kukatakan padanya, ini baru permulaan. Hari ketiga di Tokyo. Aku sudah mulai terbiasa dengan ritme kesendirian. Pagi ini, aku memutuskan untuk menikmati sarapan di kafe kecil di dekat hotel yang menghadap ke sebuah taman. Udara pagi yang sejuk, diiringi celoteh burung dan desir angin melalui daun-daun, menciptakan kedamaian yang kontras dengan badai yang kutinggalkan. Ponselku, yang kuhidupkan kembali dengan hati-hati, langsung menunjukkan beberapa notifikasi. Sebagian besar dari teman-teman yang mendukung, menanyakan kabarku. Tapi yang menarik perhatianku adalah serangkaian story Instagram dari Vika.
Rupanya, drama mereka masih berlanjut. Aku membukanya. Rasa penasaran yang hampir sakit membuatku tidak bisa menahan diri. Story pertama adalah foto tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diburamkan. Tapi masih bisa terbaca. Aku nggak bisa bayar hotel lain. Ya udah di sini aja captionnya. When his promises turn out to be empty words. Patah hati. Story kedua adalah foto dirinya yang sedang duduk di atas kasur hotel dengan wajah cemberut, mengenakan hoodie besar. Liburan impian? More like nightmare. Someone doesn't know how to handle his business. Wajah dengan mata bergulir. Aku menggelengkan kepala. Dia sedang menyindir Mas Lutfi secara terbuka, mempermalukannya di media sosial. Ini adalah pertunjukan yang menyedihkan. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor yang sama dari kemarin. Aku menghela napas. Apalagi sekarang? Aku mengangkat, siap untuk mendengar rengekan putus asanya lagi. Tapi yang kudengar bukan suaranya. Halo, Ibu Dinda, suara perempuan yang muda, bernada tinggi, dan penuh dengan amarah yang tidak tersembunyi. Vika. Untuk sesaat, aku terlalu terkejut untuk bicara. Apa yang dia inginkan? Vika? Jawabku akhirnya, suaraku datar. Iya, ini Vika. Kita perlu bicara. Suaranya tegas, seolah dialah yang memegang kendali. Menurutku, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Jawabku, mulai menutup telepon. Tunggu, teriaknya. Ini penting. Ini tentang Lutfi. Aku mendesah. Aku tidak tertarik dengan apapun tentang Lutfi. Tapi kamu harus dengar ini. Dia bukan pria yang kamu kira. Dia pembohong. Dia janji banyak hal, liburan mewah, hadiah, tapi lihat ini. Aku bahkan tidak bisa pindah hotel karena dia tidak punya uang. Kartu kreditnya ditolak semua. Dia pelit. Aku hampir tertawa. Dia menelepon istri yang dikhianatinya untuk mengeluh tentang suami yang mereka bagi. Ini semakin tidak masuk akal. Vika, ucapku, perlahan dan jelas. Aku tidak peduli. Dia bukan suamiku lagi. Keluhkan pada orang yang tepat. Mungkin pada ibumu. Tapi kamu harus tahu, dia memanfaatkanku. Dia bilang kamu dan dia sudah tidak harmonis, akan cerai, dan bahwa aku adalah cinta barunya. Ternyata dia cuma pembohong besar. Sekarang, kemarahanku benar-benar meledak. Bukan pada Lutfi, tapi pada keberaniannya yang tidak tahu malu. Kau dengar baik-baik, Vika, desisku, suaraku rendah dan penuh peringatan. Kau bukan korban di sini. Kau tahu dia menikah. Kau tahu dia punya istri. Tapi kau tetap memilih untuk berselingkuh dengannya. Menerima janji manisnya, dan bahkan berani ikut dalam penerbangan yang sama dengan istrinya. Jadi, jangan sekarang kau berlagak seperti orang yang tertipu. Kau sama bersalahnya. Kau haus perhatian dan materi dari seorang pria yang sudah berkeluarga, dan sekarang kau mendapat konsekuensinya. Dia terdiam sejenak, terkesiap oleh seranganku yang langsung. Tapi dia yang memulai. Dia yang merayuku. Dan kau bisa menolak. Kau bisa melaporkannya ke HRD jika merasa dilecehkan. Tapi kau tidak. Kau menikmati setiap detiknya sampai segalanya menjadi rumit. Jadi, jangan telepon aku lagi untuk mengeluh tentang pria yang kau rebut dari orang lain. Hadapi sendiri pilihanmu. Aku. Suaranya mulai terisak, dramatis. Aku hanya mencintainya. Kau mencintai fantasinya, Vika. Fantasi tentang pria sukses yang akan memberimu kehidupan mewah. Nah, sekarang kau melihat kenyataannya. Dia adalah seorang suami yang berselingkuh, pembohong, dan sekarang, dengan blokir kartu kredit dan skandal yang menyebar, dia mungkin juga akan jadi pengangguran. Selamat menikmati cinta sejati MU. Aku menutup telepon dengan keras. Tanganku gemetar, tapi kemarahan murni terhadap keduanya. Kenaifannya, dramanya, usahanya untuk menjadikanku teman dalam penderitaan. Itu semua begitu menjijikkan. Aku segera memblokir nomor itu juga. Tidak ada lagi alasan untuk berkomunikasi dengan salah satu dari mereka. Beberapa jam kemudian, Maya mengirimi aku screenshot lagi. Vika telah memposting story baru. Learned my lesson the hard way.
Never trust a married man, no matter what he promises. Time to focus on myself. Tangan memberi tanda damai PAC2 moving on. Aku mendengus. Dia sedang berusaha menyelamatkan muka, berusaha tampak seperti wanita kuat yang telah belajar dari kesalahan. Padahal baru saja menelepon istri untuk mengeluh. Tapi satu hal yang pasti, topeng telah terlepas. Perselingkuhan, romantis, mereka telah berubah menjadi pertengkaran keuangan dan saling menyalahkan yang menyedihkan. Dan melihat karma menghampiri mereka berdua, masing-masing dengan cara mereka sendiri, memberiku kepuasan yang dalam. Perselingkuhan itu tidak pernah tentang cinta. Itu tentang ego, keserakahan, dan kebohongan. Dan sekarang, kebohongan itu telah menguap, meninggalkan mereka berdua dengan kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Sendirian. Hari terakhir di Jepang tiba dengan cepat. 3 hari yang penuh gejolak emosi, tetapi juga penuh penemuan kembali. Koperku sudah terpacking rapi, berisi oleh-oleh untuk keluargaku dan beberapa barang yang kubeli untuk diri sendiri. Sebuah kimono vintage, beberapa buku seni dari museum yang kukunjungi, dan berapa paket matcha kit yang akan kugunakan untuk ritual pagi baruku. Aku memesan taksi online ke Bandara Narita jauh lebih awal, memastikan aku akan tiba dan melalui imigrasi sebelum Mas Lutfi dan Vika bahkan memikirkan untuk check out dari hotel mereka. Aku tidak ingin kemungkinan pertemuan yang canggung, atau, yang lebih buruk, adegan dramatis terakhir di depan umum. Di taksi menuju bandara, aku menerima telepon dari Ibu Sari, pengacaraku. Dinda, sayang, bagaimana keadaanmu? Sudah siap pulang? Sudah, Bu. Lebih dari siap, jawabku, merasakan ketenangan yang aneh. Bagus. Saya sudah menyiapkan draft gugatan cerai. Begitu kamu pulang, kita bisa tanda tangani dan langsung mengajukan ke pengadilan. Dari cerita dan bukti-buktimu, ini seharusnya proses yang cepat. Terima kasih, Bu. Aku sangat berterima kasih. Satu hal, Dinda. Apakah kamu masih berencana untuk pulang dengan pesawat yang sama? Dengan mereka? Aku menarik napas dalam-dalam. Iya, Bu. Tapi aku sudah memastikan untuk tidak duduk sebangku. Aku bahkan mungkin minta pindah kursi jika perlu. Baik. Hati-hati. Ya. Telepon saya jika ada masalah. Begitu tiba di bandara, aku langsung menuju ke check-in counter. Aku sengaja memilih antrian yang berbeda, mataku awas untuk menghindari mereka. Setelah mendapatkan boarding pass, kursi aku di aisle, jauh dari kursi yang sebelumnya. Aku berjalan cepat menuju area imigrasi dan kemudian ke ruang tunggu keberangkatan. Aku menemukan sudut yang sepi di dekat jendela yang menghadap ke landasan pacu. Kubeli matcha latte terakhirku dan duduk, menikmati ketenangan sebelum memasuki kembali kehidupan nyata. Dan kemudian, aku melihat mereka masuk ke ruang tunggu melalui pintu security. Mas Lutfi terlihat seperti orang yang tidak tidur selama seminggu. Matanya berkantung, pakaiannya terlihat lusuh, dan dia menyandar pada kopernya seperti orang yang kehilangan seluruh energi hidupnya. Vika berjalan beberapa langkah di depannya, wajahnya masam, mengenakan headphone besar dan dengan sengaja mengabaikannya. Mereka tidak terlihat seperti sepasang kekasih yang baru saja menghabiskan liburan romantis. Mereka terlihat seperti dua orang asing yang kebetulan terikat dalam perjalanan yang menyedihkan. Mereka duduk di area yang jauh dari tempatku, masih dengan jarak beberapa kursi di antara mereka. Vika langsung sibuk dengan ponselnya, sementara Mas Lutfi menatap kosong ke depan, tangannya mengusap wajahnya yang lelah. Aku memalingkan muka, fokus pada pesawat-pesawat yang lepas landas di luar. Ini bukan lagi urusanku. Drama mereka adalah milik mereka sendiri. Panggilan untuk boarding akhirnya terdengar. Aku berdiri dan berjalan menuju antrian, memastikan untuk berada di posisi yang jauh di depan mereka. Aku masuk ke pesawat, menemukan kursiku, dan langsung duduk. Aku mengeluarkan buku dan headphoneku, menciptakan tembok yang tidak terlihat di sekelilingku. Beberapa menit kemudian, aku merasakan kehadiran mereka. Aku tidak menoleh, tapi dari sudut mataku, aku melihat mereka berjalan melalui lorong. Vika berjalan di depan, menemukan kursinya di suatu tempat di belakang. Mas Lutfi mengikutinya dengan lambat, dan saat dia melewati kursiku, dia melambat. Aku bisa merasakan pandangannya menancap di samping kepalaku.
Dia sepertinya berharap aku akan menoleh, memberikan sedikit pengakuan, atau mungkin, entah bagaimana, memaafkannya. Aku tetap menunduk, mataku terpaku pada halaman bukuku, seolah-olah dia adalah orang asing yang tidak berarti. Dia akhirnya terus berjalan, bahunya terlihat semakin turun. Aku mendengarnya duduk beberapa baris di belakangku. Selama penerbangan, tidak ada suara, tidak ada percobaan untuk mendekat. Hanya kesunyian yang tegang. Penerbangan pulang terasa sangat berbeda dari penerbangan datang. Tidak ada gelembung kebahagiaan, tidak ada tangan yang tergenggam, tidak ada obrolan tentang itinerari. Hanya aku, bukuku, dan pikiran-pikiran tentang masa depan. Saat pesawat akhirnya mendarat di Jakarta, aku membiarkan semua penumpang turun terlebih dahulu. Aku tidak terburu-buru. Aku duduk sampai lorong benar-benar sepi. Saat aku akhirnya berdiri dan mengambil barang bawaanku, aku melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Mas Lutfi masih duduk di kursinya, seperti orang yang terpaku, menatap kursi kosong di sebelahnya. Vika sudah pergi, mungkin sudah turun dengan cepat, ingin menjauh darinya secepat mungkin. Aku berbalik dan berjalan menyusuri lorong, meninggalkan pesawat, dan meninggalkan sisa-sisa pernikahanku yang hancur di atasnya. Langkah kakiku di jet bridge terasa seperti langkah terakhir dari sebuah perjalanan yang panjang dan menyakitkan, tetapi juga langkah pertama menuju sesuatu yang baru. Sesuatu yang sepenuhnya milikku. Aku berjalan melalui bandara, sendirian, tetapi tidak merasa kesepian. Aku merasa lengkap. Aku adalah Dinda, yang selamat dari badai. Dan dunia di luar sana, meski menakutkan, terasa penuh dengan kemungkinan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidak takut untuk menghadapinya sendirian. Kembali di Jakarta, udara panas dan familiar terasa seperti selimut yang nyaman, namun juga mengingatkanku pada kehidupan yang harus kuhadapi kembali. Rumah kami, sekarang hanya rumahku, terasa sangat besar dan sunyi saat aku membuka pintunya. Segala sesuatu masih berada di tempatnya, tapi energi di dalamnya telah berubah selamanya. Hari pertama kembali diisi dengan rutinitas yang menenangkan, mencuci pakaian, membereskan koper, dan menata ulang beberapa barang. Aku memindahkan foto-foto pernikahan kami dari dinding ruang tamu dan menyimpannya di dalam kotak di gudang. Itu adalah tindakan simbolis yang terasa pahit tapi perlu. Keesokan paginya, aku ada janji dengan Ibu Sari di kantornya. Kantornya yang modern dan profesional langsung memberiku rasa percaya diri. Dia menyambutku dengan pelukan hangat. Dinda, sayang, kamu terlihat lebih baik dari yang kubayangkan, katanya, matanya penuh perhatian. Aku merasa lebih baik, Bu. Jauh lebih baik, jawabku sambil duduk di seberang meja kerjanya yang besar. Bagus. Sekarang, mari kita bicara bisnis. Dia membuka sebuah folder. Saya sudah menyiapkan gugatan cerai atas dasar perzinahan. Dengan bukti-bukti yang kamu berikan, screenshot percakapan mereka, foto-foto di bandara, bahkan testimoni dari temanmu yang melihat mereka bertengkar. Ini adalah kasus yang sangat kuat. Ditambah lagi, Mas Lutfi, melalui pengacaranya, sudah menunjukkan sikap yang kooperatif. Aku mengangkat alis. Kooperatif. Ibu Sari mengangguk, sedikit tersenyum. Sangat kooperatif. Sepertinya skandal di Jepang dan ancaman dari kantornya telah membuatnya tidak punya pilihan. Pengacaranya, seorang junior saya, kebetulan, mengisyaratkan bahwa kliennya ingin proses ini berjalan cepat dan senyap mungkin. Dia tidak ingin ada publisitas lebih lanjut. Rasa puas yang dingin mengalir dalam diriku. Jadi, akhirnya dia menyerah. Tidak ada perlawanan. Apa yang dia tawarkan? Tanyaku. Ia menyetujui untuk memberikan hak penuh atas rumah ini kepadamu, serta setengah dari tabungan dan investasi yang masih tersisa. Ia juga setuju untuk menanggung semua biaya proses perceraian ini. Pada dasarnya, ia menerima semua tuntutan kita tanpa perlawanan. Aku mendengus. Dia hanya ingin ini selesai. Tepat sekali. Dan itu menguntungkan kita. Kita bisa mendapatkan keputusan dalam waktu beberapa bulan. Bukan tahunan. Ibu Sari menatapku. Apakah kamu setuju dengan syarat-syarat ini? Aku memandang keluar jendela, memikirkan rumah ini, kenangan di dalamnya, dan masa depan yang harus kubangun kembali. Iya, Bu.
Aku setuju. Aku ingin ini selesai secepat mungkin. Baik, tanda tangani di sini, dan kita akan mengajukannya ke pengadilan hari ini juga. Tanganku tidak gemetar saat menandatangani dokumen-dokumen itu. Itu hanya merasa final. Beberapa hari kemudian, teleponku berdering. Itu dari Mas Lutfi. Aku hampir tidak menjawab, tapi rasa penasaran, dan mungkin keinginan untuk menutup ini dengan benar, membuatku mengangkat. Dinda, suaranya terdengar datar, lelah. Aku sudah terima surat gugatan. Aku tahu. Dengarkan, aku minta maaf. Untuk semuanya. Aku tahu ini tidak mengubah apapun, tapi, aku minta maaf. Diam menggantung di antara kami. Aku tidak menjawab. Maafnya datang terlalu terlambat dan terasa terlalu mudah. Aku setuju dengan semua permintaanmu. Lanjutnya, ketika aku tidak berbicara. Rumah, uang, semuanya. Aku akan pindah minggu depan. Baik, jawabku singkat. Aku harap, suatu hari nanti, kamu bisa memaafkanku. Aku menarik napas dalam-dalam. Memaafkan adalah satu hal, Lutfi. Melupakan adalah hal lain. Aku mungkin akan memaafkanmu suatu hari nanti, untuk ketenangan diriku sendiri. Tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang kau lakukan. Dan aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk melakukannya lagi. Selamat tinggal. Aku menutup telepon sebelum dia sempat membalas. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Prosesnya berjalan lancar, seperti yang dijanjikan Ibu Sari. Sidang-sidang berlangsung cepat, tanpa drama. Mas Lutfi hadir dengan wajah yang selalu tertunduk, menghindari kontak mata. Aku duduk tegak, tidak menunjukkan emosi apapun. Dan akhirnya, dalam waktu yang singkat untuk standar perceraian, semuanya selesai. Aku berdiri di depan pengadilan, memegang selembar kertas yang menyatakan bahwa aku adalah seorang wanita yang bebas lagi. Ibu Sari memelukku. Kamu kuat, Dinda. Bab baru menantimu. Aku memandangi surat cerai itu. Itu bukan hanya selembar kertas. Itu adalah simbol kekuatan, ketahanan, dan kebebasanku. Itu adalah akhir dari sebuah chapter yang pahit, dan awal dari sesuatu yang sepenuhnya milikku. Dan untuk itu, aku siap. Beberapa bulan telah berlalu sejak surat cerai itu resmi di tanganku. Kehidupan baru pelan-pelan kubangun. Rumah yang dulu terasa terlalu besar dan sunyi, sedikit demi sedikit kubah menjadi ruang yang benar-benar mencerminkanku. Dinding-dinding yang dulu dipenuhi foto pernikahan, kini dihiasi lukisan abstrak yang kubeli di sebuah galeri kecil, dan rak-rak bukuku yang semakin penuh. Suatu sore, saat aku sedang asyik merawat tanaman hias di teras, teleponku berdering. Itu dari Maya. Kak, suaranya terdengar datar, hampir tanpa emosi. Aku baru aja dengar kabar. Apa yang terjadi, Mei? Tanyaku, menyikat tanah dari tanganku. Tentang Abang Lutfi. Dia terdiam sebentar, seolah mencari kata-kata yang tepat. Dia dipecat. Resmi. Dari kantornya. Aku berhenti sejenak, menyirami tanaman yang sedang kurawat. Oh, itu saja responku. Berita itu tidak mengejutkan sama sekali. Iya, kata temannya di HRD, keputusan itu akhirnya turun setelah investigasi internal. Mereka menemukan pelanggaran kode etik yang berat, dan perilaku yang tidak pantas yang merusak reputasi perusahaan. Mereka menyelesaikan kontraknya dengan pesangon, tapi itu jelas bukan hal yang baik untuk karirnya selanjutnya. Dan Vika? Tanyaku, lebih karena penasaran daripada peduli. Mundur. Sebelum sempat dipecat. Katanya dia pindah ke Bali, buka bisnis kecil-kecilan. Tapi, ya, rumornya bisnisnya tidak jalan. Aku menghela napas. Itu adalah akhir yang bisa ditebak untuk sebuah kisah yang berawal dari kebohongan. Terus, Abang Lutfi sekarang, dia pindah ke apartemen kecil di daerah Bekasi. Aku sempat nelpon dia. Kak, suaranya hancur. Dia kayak kehilangan arah. Karirnya hancur, reputasinya hancur, dan Vika sudah tidak ada lagi di sisinya. Dan menurutmu aku harus merasa kasihan, Mei? Tanyaku, suaraku lebih tajam dari yang kuinginkan. Maya terdiam. Aku nggak bilang gitu, Kak.
Aku cuma sedih aja lihat dia seperti itu. Dia kan tetap abang aku. Aku mengerti, Mei. Tapi pilihan yang dia buat bukan pilihan yang dibuat dalam satu malam. Itu adalah serangkaian keputusan sadar untuk membohongi, mengkhianati, dan memanipulasi. Dan setiap pilihan punya konsekuensi. Dia memilih untuk mengorbankan pernikahannya, karirnya, dan reputasinya untuk Vika. Dan sekarang dia harus hidup dengan konsekuensi itu. Aku tahu, Kak. Aku cuma bagi aja. Aku nggak expect kamu untuk ngapa-ngapain. Aku menghargai itu, Mei. Tapi untuk urusan Mas Lutfi, chapternya sudah tertutup bagiku. Aku tidak bisa, dan tidak mau, lagi menjadi bagian dari hidupnya, bahkan untuk merasa kasihan. Beberapa minggu kemudian, aku secara tidak sengaja bertemu dengan seorang teman lama yang masih bekerja di perusahaan yang sama dengan Mas Lutfi. Di sebuah kafe, dia bercerita dengan lebih detail. Parah, Din. Pas investigasi, ternyata banyak hal yang keluar. Bukan cuma soal Vika, tapi juga soal expense report yang di markup, proyek yang gagal karena dia sibuk. Ya, urusan lain. Jadi, itu bukan hanya karena perselingkuhannya, tapi itu adalah puncak gunung es. Dia benar-benar kehilangan segalanya. Tanyaku, masih tidak bisa percaya betapa jatuhnya dia. Karir? Sudah pasti. Reputasi? Hancur. Teman-teman? Banyak yang menjauh. Dia kayak jadi pariah, Din. Orang yang dihindari. Susah banget buat dia dapat kerjaan baru di industri yang sama. Perusahaan lain pasti sudah dengar ceritanya. Aku menggeleng-gelangkan kepala, mencoba memproses semuanya. Aku memang menginginkan karma, tapi melihat seseorang, bahkan seseorang yang telah menyakitiku sedalam itu, jatuh begitu dalam, terasa kosong. Itu tidak memberiku kepuasan yang kubayangkan. Hanya rasa sedih yang dalam untuk semua yang telah terbuang. Pernikahan kami, karirnya, dan orang yang dulu ku kenal. Di akhir percakapan, temanku berkata, "Kamu tahu, semua orang di kantor salut sama kamu, Din. Cara kamu handle ini, kuat banget. Kamu bisa aja membuat dia lebih hancur dengan menyebarkan lebih banyak cerita. Tapi kamu memilih untuk diam dan move on. That's class." Aku tersenyum tipis. Itu bukan tentang kelas. Itu tentang diriku sendiri. Aku tidak ingin energiku terbuang untuk kebencian atau balas dendam. Aku sudah memilih untuk fokus pada masa depanku. Malam itu, aku berdiri di balkon, memandang langit Jakarta yang berpolusi. Aku memikirkan Mas Lutfi, sendirian di apartemen kecilnya di Bekasi, menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan salah yang dibuatnya. Dia telah kehilangan segalanya. Istrinya, reputasinya, karirnya, dan bahkan wanita yang dia korbankan semuanya. Itu adalah karma terakhir, dan yang paling pahit. Bukan hukuman yang kuberikan, tapi hukuman yang dia undang sendiri. Dan sebagai seorang yang pernah mencintainya, itu membuatku sedih. Tapi sebagai seorang yang selamat, itu mengingatkanku untuk tidak pernah menyia-nyiakan kebebasan dan kekuatan yang telah kurebut kembali dengan susah payah. Babnya sudah benar-benar berakhir. Dan babku baru saja dimulai. Matahari pagi menyelinap melalui jendela besar di ruang tamu, menerangi debu-debu yang berputar dalam balutan cahaya keemasan. Aku duduk di lantai, dikelilingi oleh kardus-kardus berisi buku-buku lama dan kenangan yang kupilah-pilah. Sudah 6 bulan sejak keputusan cerai itu final. Dan akhirnya aku merasa cukup kuat untuk benar-benar menjadikan rumah ini milikku sepenuhnya. Bukan hanya selembar surat, tetapi dalam jiwa dan penataannya. Teleponku berdering, memecah kesunyian yang nyaman. Itu dari Siska. "Din, kamu di rumah? Aku lewat depan, boleh mampir sebentar?" "Tentu saja, SIS. Aku lagi berantakan banget, tapi silakan." Beberapa menit kemudian, dia sudah berdiri di depan pintu, matanya berbinar melihat kekacauan yang kubicarkan. "Wah, lagi spring cleaning ya?" Dia bertanya, melangkah masuk dengan hati-hati menghindari tumpukan buku. "Lebih dari itu," jawabku, tersenyum. "Aku lagi merombak total. Mengusir semua energi lama." "Bagus," dia berseru, lalu menatapku lebih seksama. Kamu terlihat sangat baik, Din. Bercahaya. Apa rahasianya?"
Aku mengangkat bahu, menyeka keringat di dahi. Tidur yang cukup, makan teratur, dan yang paling penting, tidak ada drama laki-laki yang berselingkuh. Siska tertawa terbahak-bahak. Nah, itu dia. Dan bisnismu? Bagaimana perkembangan, Dinda S Corner-nya? Itu adalah usaha kecil kecualanku menjual tanaman hias dan perlengkapannya secara online. Sesuatu yang selalu kuinginkan tapi tidak pernah punya waktu atau keberanian untuk memulainya. Alhamdulillah, lumayan. Jawabku, rasanya masih tidak percaya. Bahkan kemarin ada pesanan corporate untuk sebuah startup di SCBD. Aku sampai harus merekrut 1 orang part-time untuk bantu packing. Siska memelukku erat. Aku sangat bangga padamu, Din. Lihat, kamu tidak hanya bertahan. Kamu berkembang. Setelah Siska pergi, aku kembali ke pekerjaanku. Di balik sebuah lemari tua, kutemukan sebuah kotak kayu yang sudah lama terlupakan. Di dalamnya, ada surat-surat cinta yang pernah Mas Lutfi tulis saat kami masih pacaran, dan sebuah album foto kecil dari tahun-tahun awal pernikahan kami. Aku duduk di lantai, membuka album itu. Ada foto kami di pantai, dia menggendongku dengan tawa lebar. Foto kami di depan rumah ini saat pertama kali membelinya. Wajah kami penuh dengan harapan dan impian. Air mata menggenang di mataku, tapi kali ini, bukan air mata kesedihan atau kemarahan. Ini adalah air mata pelepasan. Aku tidak lagi marah padanya. Aku hanya sedih untuk kami berdua, untuk semua yang bisa terjadi tetapi tidak terjadi. Dengan napas dalam, aku menutup album dan meletakkannya kembali ke dalam kotak. Lalu, kuambil surat-surat cinta itu satu persatu. Kubaca untuk terakhir kalinya, mengingat perasaan yang dulu kumiliki. Kemudian, dengan tangan yang steady, kurobek-robek surat-surat itu menjadi potongan-potongan kecil. Itu bukanlah tindakan kebencian. Itu adalah ritual pelepasan. Melepaskan beban masa lalu yang tidak lagi melayaniku. Aku membawa potongan-potongan kertas dan album foto ke halaman belakang. Aku menyalakan api kecil di dalam kaleng besi tua, dan satu persatu, kuletakkan kenangan-kenangan itu ke dalam api. Aku menyaksikan asapnya membubung ke langit, membawa serta sisa-sisa rasa sakit dan ikatan yang tersisa. Setelah api padam, aku kembali ke dalam rumah yang terasa lebih ringan. Aku berjalan ke dapur, membuat teh untuk diriku sendiri, dan berdiri di depan jendela yang menghadap ke taman kecil yang kini dipenuhi dengan tanaman-tanamanku yang hijau dan subur. Ponselku berdering sekali lagi. Sebuah pesan dari agen properti. Ibu Dinda, tawaran Anda untuk studio kecil di Kemang itu diterima. Selamat. Senyumku semakin lebar. Itu adalah studio yang akan kujadikan kantor dan showroom untuk Dinda S Corner. Langkah berikutnya, aku memandangi taman itu, lalu memandangi rumah yang perlahan-lahan benar-benar menjadi milikku. Rasanya seperti baru saja menyelesaikan maraton yang panjang dan melelahkan. Aku tidak lagi merasa hancur. Aku merasa ditempa. Lebih kuat. Lebih bijaksana. Lebih utuh. Aku mungkin terbang ke Jepang sebagai seorang istri yang hancur, tetapi aku pulang sebagai seorang pejuang yang menemukan kekuatannya sendiri. Dan hari ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku memandang masa depan bukan dengan rasa takut atau kekhawatiran, tetapi dengan antisipasi yang tenang dan penuh harapan. Aku sudah belajar untuk berdiri di atas kakiku sendiri, dan dunia, akhirnya, terasa seperti tempat yang penuh dengan kemungkinan, bukan ancaman. Aku adalah Dinda. Dan ini adalah awal yang baru. Sebuah awal yang kutulis sendiri, untuk diriku sendiri. Dan itu adalah perasaan yang paling membebaskan yang pernah kurasakan.